Oke, minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, perkenalkan diri dulu. Nama saya Satria H. Prabu, saya EPA 7. Udah berarti di Jepang itu dari 2014 ya. Alhamdulillah udah masuk 7 tahun ya, hampir mau 7 tahun gitu kan. Nah, untuk malam ini kita ada ngobras gitu kan. Ngobrol santai bareng senpai dengan tema siap masuk kerja. Nah, di sini tujuannya yang ingin berbagi informasi ke teman-teman yang baru tiba di Jepang, yang baru mau mulai masuk ke dunia kerja di Jepang, tentang bagaimana sikap kita nanti saat bekerja atau nanti misalnya eh, apa aja yang harus disiapkan gitu kan. Terus kayak gimana cara minta izin sholat, misalnya kalau yang belum ada sempainya seperti itu kan ya. Nah, kalau misalnya sudah ada senpai, mungkin ngikutin dari senpai gitu kan, kayak misalnya kita juga mau ikut libur Jumatan gitu kan, rata-rata kibo itu permintaan libur dalam 1 bulan tuh ada 2 atau 3 seperti itu, mungkin bisa diatur di situ. Nah, di sini kita ditemani sama Teh Desti. Teh Desti, Teh Desti silakan perkenalan diri ya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti, EPA 2. Sekarang di Osaka. Itu aja kali ya. Ntar kenalannya ini lagi tanya-tanya boleh aja ya. Oke, siap. Ya, Nah, di sini kita sama Satria sama Teh Desti perwakilan dari divisi advokasi. Kita sama-sama IPMI Jepang sendiri kan mungkin teman-teman juga mungkin sebelumnya juga pernah ikut ya, dalam artian ikut jadi kepengurusan gitu kan, kemarin sempat kita buka untuk kepengurusan secara umum. Terus ya ada beberapa divisi di dalamnya kayak seperti divisi pendidikan, media, seperti itu. Nah, di sini kita sebagai dari divisi pendidikan dari divisi advokasi gitu. Yang nanti ada sih lagi lebih detailnya gitu. Kita sambil lihat PowerPoint aja ya. Bentar ya, saya screen. Hai. Nah, ini. Oke, mungkin sih ada sekitar 8 slide ya. Intinya sih kita ngobrol santai aja sih gitu kan ya. Nanti mau dipotong nanti di akhir sih ada gitu sistem sesi tanya jawab di situ. Jadi ya mungkin pertama-tama mungkin sekitar 15 menit atau 15 menitan mungkin ya teman-teman ngedengerin dulu kita berdua, saya sama Teh Desti ngomong gitu kan, nanti di sesi tanya jawab silakan nanya apa aja itu. Nah, jadi di sini dari divisi advokasi kita bekerja sama gitu kan dengan teman-teman siap mulai kerja ke Jepang, ngobrol asik bareng senpai dan pengalaman awal masuk kerja. Nah, di sini oke. Nah, di sini kita untuk IPMI Jepang sendiri dulu awalnya untuk masa jabatan tuh sekitar 1 tahun sekali gitu ya kalau untuk dari di daerah IPMI daerahnya gitu kan. Cuman di sini kita dari yang tahun 2021 sampai 2023. Nah, kebenaran saya juga di bidang kalau untuk sebelumnya saya di bidang divisi pendidikan sama media gitu. Jadi saya juga suka ngajar di BBS Kaigo atau grup belajar bareng senpai gitu, ada grup lainnya. Kalau nggak salah untuk sampai saat ini udah ada sekitar 430 member ya untuk yang teman-teman IPMI. Tapi untuk BBS sendiri juga ada Kanggo dan Kaigo gitu kan. Itu bukan cuman perawat muslim doang tapi untuk secara umum seperti itu. Oke, nah perkenalan dari divisi advokasi. Nah, kalau dari divisi advokasi sendiri di sini kita bertindak sebagai pihak ketiga dalam artian misalnya ada teman-teman yang punya masalah gitu kan ke tempat kerja atau misalnya yang tidak sesuai dengan kontrak kerja seperti itu ya. Eh, untuk penyelesaiannya sih tetap bisa misalnya kita bisa ngasih saran gitu kan seperti apa bagusnya. Terus kadang-kadang mungkin teman-teman juga yang baru mau masuk dunia kerja di Jepang ya eh, baru belajar bahasa Jepang juga gitu kan, cara ngomongnya kayak gimana ya gitu kan, bingung kata-katanya kayak gimana yang bagusnya ya gitu kan. Nah, nanti
dari siapapun gitu melalui divisi dari anggota IPMI, nanti sama anggota IPMI itu bisa diberitahukan informasinya ke divisi advokasi. Nah, di situ ya nanti dari divisi advokasi itu bisa membantu gitu untuk menjelaskan. Terus selain kayak apa namanya, untuk bermasalahan ya kadang-kadang ada juga misalnya kayak misalnya butuh bantuan untuk pindah tempat kerja gitu kalau misalnya sudah lulus Kokasikeng gitu kan dari divisi advokasi juga kita dalam setahun tuh ada rencana sekitar 3 atau 4 seminar dalam artian di sini ada ngobras gitu kan ngobras besar gitu kan rencana kita tuh. Jadi di situ ya tujuannya kayak misalnya kayak berbagi informasi lah gitu kayak tentang pernikahan di Jepang tuh kayak gimana, terus kayak misalnya nanti setelah lulus Kokasikeng tuh apa aja yang harus disiapkan, terus atau misalnya mau, pulang ke Indonesia gitu kan, apa aja yang harus diproses, seperti itu. Nah, sedikit itu untuk dari divisi advokasi, terus kita masuk ke dunia kerja di Jepang ya, gitu kan. Nah, di sini, eee, pengen kita di sini nanti kita ngobrol bareng sama Teh Desti juga gitu kan. Karena dunia kerja di Jepang itu sama di Indonesia berbeda gitu ya. Mungkin untuk teman-teman kayak kalau jujur kalau saya sendiri belum pernah bekerja di Indonesia karena dulu waktu lulus, dari Akper langsung ikut, EPA gitu, waktu itu EPA 7. Nah, terus itu masuk pertama ini ke budaya kerja di Jepang ya. Budaya kerja di Jepang sendiri itu bisa dikatakan kalau Jepang sendiri itu orang apa ya, suka kerja gitu. Karena dari peraturannya sendiri ya, untuk di peraturan Jepang sendiri itu untuk 1 minggu itu kan maksimal sampai 40 jam kerja gitu. Kalau lebih dari itu kan nanti sebutannya Zanggyo gitu. Kalau di negara-negara lain tuh ada kayak misalnya Australia itu sekitar 38 jam, terus kayak ada Swedia itu sekitar 20 berapa jam gitu ya. Nah, di situ bisa kita ambil, contoh gitu kan, ambil kesimpulan bahwasanya Jepang itu memang bisa dikatakan, negara yang suka bekerja gitu untuk penduduknya. Nah, di sini juga mungkin teman-teman udah tahu ya gitu sebelumnya kan gimana Jepang itu menghargai tentang waktu itu kan, disiplin waktu, ya mungkin udah 6 bulan kerja 6 bulan pelatihan di Jepang tahu ya gitu kan. Kalau misalnya kayak kereta gitu atau bus gitu kan ya, datang itu tepat waktu gitu karena memang di situ karena bagi mereka yang saya tahu ya gitu kan setelah 7 tahun di Jepang, yang saya tahu setelah berhubungan dengan orang Jepang gitu, berkomunikasi ya memang karena waktu itu nggak bisa dibeli kata mereka gitu kan, karena waktu itu memang nggak bisa balik lagi, makanya di situ mereka sangat disiplin terhadap waktu gitu. Terus kalau untuk orang Jepang sendiri ya kalau misalnya yang saya dulu pernah diajarkan, waktu bekerja itu kan kalau kita di Indonesia misalnya dari jam 9 pagi gitu ya, kadang-kadang itu misalnya jam 9 pagi bekerja, baru sampai tempat kerja itu jam 8.50 misalnya, kan masih ada waktu gitu kan. Tapi kalau untuk bagi orang Jepang ada 8.50 siap-siap segala macam misalnya, terus jam 8.55 udah masuk ke tempat kerja gitu, seperti itu ya. Bagi orang Jepang itu kalau yang saya tahu gitu kan, dulu pernah diajarkan itu udah bisa dikatakan telat gitu kan, padahal masih ada waktu 5 menit lagi gitu. Telat itu karena apa? Pertama kalau bekerja di Jepang sendiri tuh mereka rata-rata ya yang saya tahu tempat kerja yang saya sekarang juga sama yang sebelumnya gitu kan. Tempat kerja yang saya sebelumnya itu ada yang kadang bahkan mereka tuh 1 jam sebelumnya itu udah di tempat kerja gitu. Ada yang seperti itu, ada juga cuman untuk 1 jam sebelumnya di tempat kerja tapi time kadonya itu di OSU gitu kan. Kita kalau kerja itu kan ada time kadonya ya dari jam berapa sampai tempat kerja gitu. Itu untuk saat ini sih katanya dilarang gitu, dalam artian lebih dari 30 menit. Karena kalau lebih dari 30 menit nanti dihitungnya Zanggyo seperti itu. Nah, kalau untuk di Jepang sendiri dan tempat kerja saya yang sekarang itu, eee, mereka tuh rata-rata 30 menit sebelumnya tuh udah ada di tempat kerja gitu. Tapi ya ibaratnya santai gitu kan, belum masuk dalam artian masih di lantai bawah gitu kan. Terus sekitar 20 menit itu 20 menit sebelum jam kerja, mereka udah masuk ke lapangan, ke lantai gitu kan, ke lantai tempat bekerjanya gitu. Nah, di situ mereka baca Moshiokuri lah 15 menit sampai 20 menit itu kan baca Moshiokuri itu kan. Terus, eee, Moshiokuri itu apa ya namanya? Teh Desti Moshiokuri bahasa Indonesianya apa Teh? Laporan ya? Laporan.
Laporannya, Di laporan Indonesia gitu kan. juga kan insya Allah ada kayaknya laporan-laporan biasa. Laporan gitu kan kalau untuk yang misalnya waktu di Indonesia gitu kan laporannya kalau kita laporan keadaan gitu misalnya yang kita dinas pagi ya gitu kan dari jam 8 atau jam 9 misalnya gitu kan. Ya keadaan waktu malam tuh kayak gimana, seperti itu. Nah, di situ mereka tuh rata-rata ya sekitar 15 menit itu udah baca itu gitu, 20 menit lah gitu kan, udah baca itu. Dan dulu tuh ya dikasih tahu sama senpai ya dulu waktu di tempat kerja itu yang pertama kali tuh, "Kamu datang 30 menit sebelum jam kerja," gitu dibilangnya. Karena apa? Kan Moshiyokuri dalam bahasa Jepang ya. Kalau untuk saat ini mungkin ada yang sudah di dalam sistem digital gitu kan, atau dalam bentuk di komputer atau sudah di seperti itu. Kadang kebanyakan juga masih dalam bentuk, tulis tangan seperti itu. Nah, kadang-kadang tulisan tangan itu kan tiap Ajaib. orang tiap karakter ya gitu kan, butuh apa, butuh waktu gitu untuk memahami secara maksimal di situ. Nah, makanya terus belum lagi kanjinya yang susah, misalnya kalau kita awal-awal dulu kerja tuh kan, ini apa, kanjinya nggak bisa kebaca, terus otomatis harus buka kamus dulu baca gitu kan. Karena ketika kerja tapi kita nggak bisa baca Moshiyokuri gitu kan, nggak tahu keadaan di lapangan misalnya kemarin malam kayak gimana gitu kan, apa yang harus kita perhatikan, entar malah kita bisa melakukan miss gitu atau kesalahan gitu kan ya. Nah, artinya di Moshiyokuri itu udah tertulis jangan melakukan ini misalnya gitu kan ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu nanti sebelum masuk kerja itu. Di situ dari Teh Desti ada Teh Desti? Lanjut dulu Kak, saya dulu ya, nggak apa-apa ya? Ayo lanjut aja. Lanjut dulu, oke. Nah, terus sikap saat bekerja gitu kan ya. Nah, karena kita ini ya, namanya baru masuk dunia kerja di Jepang gitu kan. Jujur gitu kalau pengalaman saya dulu, sikap ya mungkin ya, pengalaman pengalaman yang paling diingat tuh sampai saat ini tuh, selama 8 jam pertama itu kan waktu pertama kali kerja itu nggak pernah duduk gitu. Kan jam kerja itu kan ada sekitar 9 jam ya rata-rata, 1 jamnya istirahat gitu kan. Tapi selama 8 jam itu nggak pernah duduk, ngikutin aja kan ada berdiri aja terus gitu kan. Kang Terus Satria nggak kebagian bangku ya? bukan gitu. Ya kalau awal-awal ya gitu kan ya, apa namanya, kita kan pasti di Shido sebutannya, di Shido tuh artinya ada pembimbingnya gitu. Jadi kita ngikutin dia aja gitu kan. Dia dikenalkan tentang shisetsu gitu atau tempat kerja atau bioing gitu kan, terus ini ada ini loh, ini ada ini, seperti itu misalnya ya. Nah itu yang 8 jam pertama itu yang pengalaman sangat tidak terlupakan gitu kan dulu tuh. Kok dikerja di Jepang sampai kayak gini banget sih gitu kan, pengalaman dulu. Nggak ada duduk, nah itu. Dan karena emang sikap saat bekerja tuh kalau di orang Jepang sendiri gitu kan ya, eee, mereka tuh ada kirikai. Kirikai itu apa sebetulnya, ada switch-nya gitu, ada switch on off-nya gitu. Jadi kalau misalnya saat bekerja, bekerja gitu. Tapi ketika istirahat, ya istirahat kayak biasa. Terus kalau misalnya di luar gitu kan, misalnya kita ada pernah ketemu atau jalan kemana sama teman itu kan mereka beda gitu sikapnya. Tapi ketika di pekerjaan ya memang profesional, bekerja ya senpai sebagai senpai. Kalau tempat kerja kita ngelakuin salah ya marah-marah gitu kan. Terus tapi kalau misalnya di luar gitu kan di dunia privacy privacy itu maksudnya pribadi gitu kan ya, di luar dari pekerjaan mereka baik-baik gitu, seperti itu. Gitu, ya. Nah, terus di sini yang saya dulu pernah diajarkan itu malu bertanya menghambat perkembangan gitu kan. Bukan malu bertanya sesat di jalan lagi gitu kan. Karena dulu waktu belajar bahasa Jepang gitu kan pernah dikasih tahu sama sensei, "Hai wakarimashita," gitu kan. Ketika kita jawab "Hai wakarimashita" tuh kita keadaannya tuh harus 100% mengerti gitu. Karena, kenapa harus 100% mengerti? Jadi ketika kita bilang "Hai wakarimashita" kita ada sekinin gitu, ada tanggung jawabnya di situ. Nggak bisa kita mungkin ya, dulu gitu kan ya, ya nggak tahu sih sekarang gitu kan, karena kita nggak ngerti juga dia ngomong apa gitu kan, "Hai hai wakarimashita" gitu kan, padahal masih belum mengerti gitu kan, misalnya dikasih tahu ini gitu kan. Jadi di situ kalau memang belum mengerti, misalnya cuma 90% mengerti atau 95% mengerti, "Sumimasen, mau ikai onegaishimasu," gitu, bilang aja seperti itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Karena bagi mereka, ketika mereka menjelaskan atau ketika mereka mengajarkan sesuatu, terus ketika kita bilang, "Hai wakarimashita," maka mereka udah menerima bahwa menganggap kita tuh emang sudah mengerti 100% di situ. Jadi ketika nanti ke depannya gitu melakukan salah gitu, lah
kamu kan kemarin bilang udah wakarimasa gitu kan. Tapi kok ini malah salah, kamu malah nggak ngerti gitu kan. Bisa digituin seperti itu. Makanya di situ kalau emang belum mengerti, saya sarankan jangan bilang "Hai wakarimashita" gitu, "Sumimasen, mada wakarimasen" gitu kan, "Moikai setsume onegai shimasu" gitu kan. Bilang aja seperti itu. Lebih baik ngomong seperti itu gitu. Jadi artinya di situ, artinya mereka nanti misalnya "Yasashi nihongo de setsume onegai shimasu" misalnya seperti itu kan. Jadi ya, mereka bisa menjelaskan ke kita tuh dengan bahasa yang lebih lebih kita mengerti lagi seperti itu. Itu pengalaman saya gitu. Nah, terus ini terakhir itu persiapan mental dan persiapan diri ya. Karena untuk, jujur gitu kan ya, kalau kita kan bekerja sebagai di Indonesia mungkin ya teman-teman yang sudah bekerja gitu kan, kita bekerja sebagai perawat ya gitu kan, atau yang sudah baru lulus ujian juga baru lulus Akpor juga misalnya gitu atau S1 gitu kan. Untuk kita kan di Indonesia itu bekerja sebagai perawat gitu kan. Nah, ini mungkin teman-teman di sini juga ada yang Kaigo atau ada yang Kanggoshi ya gitu kan. Tapi jujur kalau untuk mau Kanggoshi atau Kaigo gitu kan ya, tetap kerjaan kita tuh, kayak misalnya kayak Haisetsu Kaijo gitu. Haisetsu Kaijo itu kayak membantu eliminasi seperti itu, misalnya ada yang pakai pampers atau popok gitu kan ya. Terus, Toire Yudo itu ya kita membantu orang yang bisa jalan, misalnya kita bantu ke toire seperti itu, atau Shokuji Kaijo. Nah, Shokuji Kaijo itu artinya kita memberi makan, seperti itu. Jadi kalau di dalam, apa namanya, di dalam keperawatan tuh dulu mungkin ada, ADM ya? ADM bukan ya, Teh Desti? Kebutuhan dasar manusia ya. Ya, KDM nih, maaf, kebutuhan dasar manusia gitu. Nah, di situ jadi pekerjaan kita gitu kan, meskipun kanggoshi gitu, untuk saat ini kan kalau belum lulus Kokashikeng masih dikatakan tuh sebagai kanggoshi kohosha atau misalnya kanggoshi hoju, seperti itu, hoju gitu. Jadi artinya kita tuh masih dikatakan kalau untuk teman-teman kanggoshi ya, sebagai asisten perawat, seperti itu. Jadi lebih banyak pekerjaannya juga yang seperti itu, nggak akan jauh berbeda dibandingkan teman-teman yang kaigo gitu, seperti saya di kaigo. Itu, terus ya yang berbeda mungkin, Ofuro Kaijo ya, gitu kan ya. Mungkin teman-teman juga sudah belajar Ofuro Kaijo kan kalau di Indonesia nggak ada ya budaya masuk Ofuro ya, masuk ke bathtub seperti itu dalam artian, setiap hari mandi di bathtub gitu kan, nggak ada seperti itu gitu. Kalau di Jepang itu, mereka itu mandinya 1 kali sehari. Yang setahu saya ya kebanyakannya pada normalnya itu 1 kali sehari, yaitu malam gitu kan setelah bekerja, malam misalnya jam 8, jam 9 masuk ofuro, udah. Besok pagi itu cuman gosok gigi, terus cuci muka atau, seperti itu. Baru langsung berangkat kerja seperti itu. Nah, kalau di Jepang seperti itu gitu kan. Kalau di Indonesia kan kita mandi pagi dan sore seperti itu ya, di situ. Nah, jadi ada Ofuro Kaijo gitu, dan nanti pas saat Ofuro Kaijo sendiri juga macam-macam gitu kan, ada orangnya nih yang bisa jalan, ada orang yang nggak bisa jalan gitu kan ya. Mungkin juga ada belajar gitu kan, Ofuro sambil rebahan bisa masuk Ofuro kayak gimana caranya, itu ada alatnya gitu kan, terus sambil duduk bisa masuk Ofuro, seperti itu. Nah, itu untuk persiapan mentalnya di situ gitu, artinya, eee, kalau dari saya kita tuh berperan sebagai, apa ya, gelas yang kosong lah gitu kan. Artinya mungkin gitu kan teman-teman, kita kan, wah kok dulu kan aku kerja sebagai apa misalnya sudah pernah bekerja gitu, misalnya di Indonesia, aku kan kerja sebagai perawat gitu, masa sih kerjaan sampai Jepang kok kayak gini sih gitu kan. Kok kerjaan aku seperti ini gitu kan. Mungkin pasti ada di satu sisi, di satu saat pernah berpikiran seperti itu, nanti kalian juga akan menghadapi hal yang seperti itu kalau menurut saya gitu kan. Jadi kembali lagi gitu kan, tujuan, siapkan mental kita gitu kan. Bahwasanya kita tuh sebagai apa, misalnya bisa dikatakan gitu, gelas yang kosong gitu kan. Jadi intinya kalau selama gelas yang kosong itu artinya kita siap menerima isinya gitu kan. Nah, mau diisi air, mau diisi jus Fanta misalnya, atau mau diisi sirup gitu kan misalnya. Ya artinya di situ kita terima, dalam artian kita belajar gitu, memanfaatkan semua sebagai, pembelajaran gitu kan di situ. Terus kalau untuk persiapan diri sendiri, kalau dari saya, pertama itu kalau untuk sebelum masuk ke tempat kerja gitu kan ya, siapkan, dalam artian jaga kesehatan di situ salah satunya, terus kayak misalnya alat tulis itu juga disiapkan ya, pulpen, cari pulpen yang berwarna ya, misalnya satu pulpen tapi ada berwarna, mending saya sarankan seperti itu gitu. Karena ketika kita nulis atau apa,
renraku atau misalnya kita nulis moshokuri gitu kan, kadang-kadang tuh dibutuhkan pulpen yang berwarna, kebanyakannya dibutuhkan pulpen yang berwarna seperti itu. Terus juga, yang paling penting tuh kamus. Kamus itu. Karena kan kalau kamus dari HP mungkin ya saat yang mulai sampai saat ini terbiasa dengan aplikasi di HP seperti itu ya. Karena ketika masuk dunia kerja kan kita nggak bisa megang HP ya. Di situ susah gitu kan. Jadi kamus pocket misalnya kalau dulu sampai saat ini saya pun juga masih megang gitu kan ya, kamus Gakushudo ada kan buku yang merah kecil itu sampai boro-boro masih itu, sampai saat ini pun juga masih dipakai gitu kan. Jadi siapkan memo gitu kan, memo kecil ya, jadi ketika ada apa-apa tuh tulis seperti itu. Atau kotoba yang nggak ngerti tulis gitu, jadi belajar di situ. Terus siapkan kamu di situ. 大丈夫ですかね。今日現在3人新人あったんですけど、田中さん出ました。で、誰もいてない。ドラさんも出たし、西野さんもマイナス1やってる。大丈夫かな。Oke, nggak apa-apa. Gomenasai nih, sumimasen kayaknya ada yang lagi dinas malam gitu. Udah ya untuk dunia kerja di Jepang. Nah, selanjutnya di sini, nah kalau mungkin teman-teman di sini, maaf sebelumnya, muslim semua atau ada yang non muslim gitu kan. Kalau untuk selanjutnya setelah ini kita masuk ke untuk khususnya lebih khusus ke teman-teman yang muslim ya gitu, mohon maaf sebelumnya. Kita di sini tujuan salah satu kita kan sebagai muslim ya, muslim-muslimah gitu kan, memperkenalkan Islam, itu dakwah gitu kan ya. Nah di sini, jadi momen kita buat memperkenalkan tentang Islam tuh seperti apa sih gitu kan ya. Mungkin ya di pemberitaan di Jepang sendiri juga banyak ya, tentang yang pemberitaan yang kurang baik gitu kan ya terhadap Islam gitu, Islamfobia seperti itu ya, kayak misalnya yang banyak tentang teror seperti itu. Nah di sini ya kita sebagai cara dakwah kita ya kita dari sikap kita, perilaku kita, keseharian kita di tempat kerja, di situ sih yang perlu diperhatikan. Nah, terus di sini sedikit untuk memperkenalkan tentang sholat ya. Nah, kalau sholat itu sholat itu dari satu-satu aja. Sholat itu kalau di bahasa Jepang ya oinori gitu kan ya, artinya beribadah. Oinori atau misalnya sebelah kanannya itu reihai namanya ini. Reihai gyoji gitu kan. Nah, sholat sebutannya itu ada sholat. Nah, kalau untuk bahasa Jepang sendiri itu kita kan sholat itu kan sesuai waktu ya gitu. Nah, jadi kalau dari bahasa Jepang yang saya pelajari gitu kan lebih mengarah ke waktu gitu. Jadi kalau misalnya sholat subuh itu hinode gitu kan. Hinode itu artinya apa? Sholat yang dai ikai meno oinori wa gitu kan. Sholat yang pertama itu sholat subuh itu saat dilakukan saat kapan ya? Saat hinode. Hinode itu artinya apa? Saat matahari terbit seperti itu. Kita gampangnya seperti itu bilangnya. Terus untuk sholat zuhur gitu kan, shogo namanya gitu, seperti ini kanjinya, cara bacanya shogo. Terus untuk dai sangkai sholat asar itu gogo gitu, saya bilangnya di tempat kerja dai sangkai men oinori, bilang aja seperti itu. Juga ibaratnya kan kita mungkin banyak gitu kan tempat kerja yang misalnya nih teman-teman gitu kan, baru pertama kali masuk, di situ baru bekerja, belum ada senpai orang Indonesia. Nah, di situ jadi momen kita buat berdakwah gitu terhadap orang Jepang. Biasanya kita jelaskan aja sholat seperti itu, sholat di sholat itu ada 5 loh, ichi-nichi no inori gokai arimasu gitu kan. Ya di situ dijelaskan gitu. Terus, untuk sholat maghrib itu namanya nichibotsu. Nichibotsu itu artinya apa? Bisa dikatakan dengan kata lain tuh hinoiri gitu kan ya, atau nichibotsu artinya ketika matahari terbenam seperti itu, dan sholat isya ya yoru gitu kan, yoru no oinori gitu. Nah kadang-kadang di sini yang mungkin, dulu ya tempat kalau tempat saya dulu sebelumnya, kita dapat waktu jam belajar gitu setiap hari, hampir setiap hari ya. Jadi ketika jam belajar sore itu, kita tuh bisa dimanfaatkan untuk waktu sholat seperti itu. Tapi ya ada juga teman-teman yang mungkin, untuk waktu sholat itu nggak dapat, kayak terutama kayak waktu asyar ya susah gitu kan. Nah di sini, kalau di tempat saya yang sekarang itu kan kalau untuk kohai itu untuk waktu sholat asar alhamdulillah dapat gitu kan, tapi untuk jam belajar sore itu nggak ada gitu kan. Nah, jadi di sini kita bilangnya, eee, sebagai apa namanya, kawarinya sebagai sebagai gimana ya sebutannya? Gimana Teh? Kawari mono gimana ya?
bahasa Indonesianya ya. Diganti. Diganti gitu kan. Gomenasai. Diganti gitu kan. Jadi waktu kita tuh ketika ngambil sholat asar gitu kan ya, mohon maaf, dijelasan gitu kan. Terus sholat tuh ada 5 kali loh. Nah, terutama yang waktu asar ini susah gitu kan, karena waktunya kan masih jam kerja seperti itu. Nah, boleh nggak saya mau ngambil izin sholat gitu kan ya. Terus ya di Jadi situ. waktu istirahatnya istirahat zuhur, Nah, istirahat siangnya dipotong beberapa 10 menit atau 15 menit dipakai hmm. untuk sholat asar gitu ya. Boleh seperti itu. Ada juga cara seperti itu, ada juga kalau tempat saya ya, itu untuk sholat asar dikasih teh 15 menit gitu kan. Mhm. Tapi pulangnya ditambah 15 menit seperti itu kerjanya. Jadi misalnya nih, Sesuai kesepakatan ya, apa? sesuai kesepakatan jadinya ya. Iya benar, sesuai kesepakatan. Jadi itu tadi terserah teman-teman gimana nanti kan bisa disodangin lah gitu kalau menurut saya dengan pihak panti atau pihak rumah sakit gitu. Di situ. Ya mungkin ada juga yang sama sekali nggak bisa misalnya gitu kan ya, ya mau nggak mau kan otomatis ya di jamaah awal atau di jamaah awal ya jadinya jatuhnya seperti itu. Nah di situ cuman ya mungkin gitu kan ya sesuai di waktunya gitu ya kita jelaskan ke mereka. Kita jelaskan ke mereka pelan-pelan ya mungkin butuh waktu gitu kan. Cuman ya di situ apa namanya, ya insya Allah mereka bisa mengerti sih kalau menurut saya, karena mereka juga kalau masalah Oinori ya mereka mengerti gitu kan. Di situ tuh mereka mau kayak gimana pun ya mereka menghormati sih, yang saya tahu ya gitu kan, seperti itu. Terus ya selanjutnya itu tentang danjiki, puasa Ramadan itu. Ini kayak cara baca kanjinya tuh danjiki gitu kan. Nah di sini kadang-kadang tuh yang perlu diperhatikan juga saat berpuasa, nah, mereka kan nggak tahu ya gitu kan berpuasa. Dulu waktu tempat kerja itu ya ditawarin, "Dozo," gitu kan, ditawarin makan gitu segala macam, ya bilang aja ketika sudah bulan Ramadan gitu, bilang, "Sumimasen," gitu kan, "Ima danjikichu," gitu, "Ima danjiki shite imasu," misalnya seperti itu kan. Apa itu danjiki?" Gitu kan. Nah, itu jadi momen buat dakwah lagi di situ kan. Ya jelasin gitu kan untuk danjiki itu misalnya gitu kan, inshoku kinshi gitu kan. Jadi kita nggak makan ya. Ingnya itu pakai kanji nomu, shokunya tuh pakai kanji makanan gitu kan. Nah, kinshi ya dilarang gitu. Jadi kita selama kapan kata mereka ya dari hinode kara sampai nichibotsu made gitu ya. Dari subuh sampai maghrib seperti itu. Wah, tahen desu ne gitu. Banyak yang seperti itu. Nah, cuman di situ kita jelaskan gitu kan. Kadang-kadang juga dulu ada temannya teman yang pengen supaya tetap dapat sholat tarawih gitu kan ya, dia bilang gitu, kita jelaskan gitu bahwasanya kita pengen sholat tarawih malam gitu, ada Oinori, Yoruno Oinori gitu kan, boleh nggak saya nggak dinas malam gitu selama 1 bulan di situ, nggak apa-apa kata dia, tapi kamu taiheng lo nanti gitu kan, ibaratnya kamu cuma pagi sama siang doang nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa gitu kan, seperti itu juga bisa gitu di situ ya. Terus untuk sedikit gitu kan untuk yang tentang sholat ya gitu kan ya. Karena kan kalau yang pengalaman saya juga ya, kalau kita kan biasa untuk wudhu ya, rata-rata kan nggak ada tempat wudhu gitu kan di tempat kerja ya. Ya kecuali kalau misalnya di tempat ofuroba gitu, di ofuro gitu kan kita bisa wudhu atau misalnya ada juga di wastafel gitu kan, kebanyakannya di wastafel gitu kan. Dan bagi orang Jepang tuh wastafel tuh kan tempat cuci tangan gitu kan. Nah sedangkan kita kan kadang-kadang dalam wudhu tuh kan harus nyuci kaki ya, seperti itu. Nah, di situ yang perlu dijelaskan gitu, bahwasanya kalau untuk oinori itu kan ada wudu gitu. Wudu itu apa ya dalam bahasa Jepangnya? Karada o seiketsu ni suru gitu kan. Artinya sama seperti orang Jepang juga gitu kan. Ibaratnya kita kayak mereka juga kan kalau mau ke otera atau ke jinja, mereka tuh kan membersihkan tangan gitu kan atau berkumur-kumur seperti itu. Nah, di situ kita jelaskan bahwasanya itu ada wudu gitu kan. Nah, wudu itu ya kita ada gerakan membersihkan kaki gitu. Nah, di situ yang perlu diperhatikan. Jangan sampai becek gitu atau basah ya gitu kan. Karena orang Jepang sendiri tuh kalau masalah becek kayak gitu mereka kurang suka gitu karena bagi mereka kan kotor gitu kan kalau air itu genangan air itu. Jadi kita siapkan lap juga gitu dari rumah ya bawa anduk 2 misalnya gitu kan buat ngelap sekitar tempat wudhu gitu sama buat ngelap bagian tubuh. Itu sih yang pengalaman saya. Jadi sih ada yang ditambahkan? Sama ya rata-rata gitu ya. Rata-rata gitu. Nah, Mhm. terus mungkin juga teman-teman ya, terutama untuk yang ini ya Teh,
yang berkerudung ya Teh mungkin ya Teh ya? Oh iya. Itu kadang-kadang kan atau ya mungkin pas waktu wawancara gitu dulu kan ada juga yang sudah pakai berkerudung gitu kan. Ada juga mungkin, apa namanya, ketika wawancara nggak pakai berkerudung gitu kan. Terus setelah di Jepang pengen pakai kerudung gitu kan juga kan. Ya itu perlu penjelasan juga gitu. Karena bagi mereka kan kerudung tuh apa ya, ya alhamdulillah untuk akhir-akhir ini sudah ke depan ini kan banyak orang muslim gitu kan. Jadi emang kalau muslim itu kan muslimah itu kan harus pakai kerudung gitu. Banyak juga yang sudah mengerti seperti itu. Tapi kadang-kadang juga ada yang masalah kayaknya di masalah keamanan gitu, mereka melarang juga ada yang seperti itu. Nah, di situ ya pintar ya bukan pintar-pintar kita bagaimana cara kita menjelaskan, pelan-pelan gitu kan, kita minta buat pengertian mereka, seperti itu sih kalau dari saya. Udah. Nah, terus di sini kita juga pengen berbagi informasi tentang masjid dan restoran halal di Jepang gitu kan ya. Karena bagi seorang muslim ya kita harus wajib gitu kan makan makanan yang halal gitu kan ya. Terus terutama kalau misalnya untuk sholat ya sholat Jumat bagi yang laki-laki gitu atau misalnya ya meskipun saat ini keadaan masih saat corona ya, ya setidaknya kita punya informasi gitu kan. Jadi yang pertama itu search di Google misalnya Mosque in Japan gitu. Itu keluar kok banyak di situ. Terus sini juga saya sedikit ingin berbagi informasi tentang aplikasi yang saya pakai ya, yang menurut saya bagus gitu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga ke teman-teman di situ. Nah, di sini yang pertama itu Muslim Pro. Nah, jadi Muslim Pro ini bagusnya apa ya, ada pengingat sholatnya, ada azan, seperti itu. Jadi bisa di-download ya di Google Store sama App Store, Google Play sama di App Store itu ada dua-duanya, cari aja Muslim Pro seperti itu. Terus yang kedua itu Halal Navy. Nah, Halal Navy ini bagusnya halal masing-masing aplikasi sih ada plus plus minusnya gitu kan. Nah, terus yang terakhir itu ada Halal Gourmet Japan gitu. Nah, kalau untuk kayak aplikasi Halal Navy ini juga mereka berbagi informasi tentang masjid, terus ada tentang restoran seperti itu gitu kan ya. Terus ada yang boleh dimakan atau enggak gitu. Nah, kalau untuk aplikasi Halal Gourmet Japan, nah halal gourmet itu gurume kalau dalam bahasa Jepang artinya itu kan makanan gitu kan. Tapi di dalamnya itu nggak cuman itu gitu loh. Jadi kan kalau di daerah kita nanti kan di mana misalnya Eee, kalau kalau untuk yang pertama di Halal Nebi dulu itu kita bisa cari masjid gitu. Nah sama di Halal Gourmet Japan pun tuh kita bisa juga tempat cari masjid atau cari tempat sholat itu juga bisa gitu, seperti itu. Nah kalau saya sarankan gitu untuk teman-teman gitu kan sebelum masuk ke daerah masing-masing gitu kan, coba di-download, coba dibuka-bukalah gitu. Itu sih yang mungkin ya kalau dari saya. Kalau dari Teh Desti ada nggak tambahan Teh, aplikasi? Aplikasi, Mmm, sekarang mah insya Allah pada punya smartphone ya, heeh, apapun bisa dicari di Google, mmm, nggak kayak dulu. Insya mhm, Allah bisalah kalau mmm. punya smartphone mah semua bisa dicari. Mhm, di situ. Oke, nah terus sedikit ya tentang ya tadi tentang kembali lagi ke halal gitu, halal makanan, halal shop gitu. Nah, sedikit di sini kalau untuk halal shop sendiri yang ada di Zenkoku, yang ada di seluruh Jepang itu yang pertama, Gyomusupa gitu. Nah, kalau Gyomusupa ini memang pada dasarnya kayak di Indonesia tuh kayak gimana ya, Teh? Eee eee, Kayak toko grosir-grosir sih. toko grosir kayak Jogja gitu ya, Yogya ya? Atau apa Heeh. gitu kan, seperti itu. Belinya nggak banyak, agak Banyak. banyak lah ya, heeh, Banyak, banyak. murah gitu kan. Karena banyak lebih murah ya. Iya gitu di situ. Nah, Gyomusupa sendiri itu juga mereka ada beberapa Gyomusupa yang menjual gitu atau menjual barang-barang yang halal, kayak misalnya nugget halal, itu ayam halal gitu kan, ayam satu ekor gitu kan. Atau juga ada juga ayam yang per kilo misalnya ya, per kilo paha doang gitu juga ada atau dada doang gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk Gyomusupa di situ, kalau Gyomusupa ya. Nah, itu mungkin nanti ketika teman-teman masuk ke daerah masing-masing coba cari Gyomusupa gitu kan, nanti ya aktifkan lokasinya, nanti mereka nyari gitu, atau misalnya, Gyomusupa Tokushima misalnya seperti itu ya, atau Gyomusupa Osaka misalnya. Itu bisa dicari ya, setahu saya kalau untuk Gyomusupa sendiri mereka, punya banyak cabang ya termasuk bisa dikatakan ya supa yang gede gitu kan, yang ada bisa dikatakan mungkin hampir di seluruh Jepang seperti itu. Terus yang kedua, halal shop online gitu. Nah, ini hanya sedikit ya Ichibu, ada sedikit dari beberapa banyak
halal shop gitu kan, yang bagi saya mungkin bisa Benri dalam artian tuh mereka kayak ada gratis ongkirnya atau ada gratis ongkirnya atau bisa dibayar COD gitu. COD itu artinya cash on delivery. Nah, cash on delivery itu sendiri maksudnya itu apa sih gitu kan? Cash on delivery itu artinya gini, ketika kita mesen online gitu kan, bayarnya tuh nanti ketika barang datang gitu. Jadi ketika barang datang bersamaan dengan barang datang sama tukang posnya disuruh bayar gitu kan. Ini total tagihannya segini loh gitu kan. Nah, cuman ya di situ nanti ada tambahan biaya kirimnya atau sama ada biaya tambahan sama, biaya jasa, COD-nya gitu kan sebutannya. Nah, di sini mungkin sedikit gitu saya jelaskan kayak ada Ajinotori. Nah, ini ada linknya mungkin teman-teman bisa dicatat, shop Ajinotori gitu kan. Terus ada Ajinator ini gratis 7.500 gratis ongkir seluruh Jepang. Sasuga. Nah, terus ada toko Indonesia Okubo. Nah, toko Indonesia Okubo ini dia pusat di Tokyo gitu kan, di Okubo nama daerahnya gitu ya. Mungkin teman-teman yang di Tokyo udah pernah ke sini kayaknya gitu ya, di Shin-Okubo gitu kan. Siapa tahu ya pernah ke sini. Nah, kalau untuk toko Indonesia Okubo ini saat ini mereka kalau dulu ya pembelanjaan di atas Ichimang gitu atau 10.000 ya mereka gratis gitu untuk ongkirnya gitu kan. Tapi saat ini mereka udah nggak nerima jasa nggak menggunakan jasa itu lagi. Jadi semua sudah pakai sistem COD gitu. COD. Jadi kita tuh bayarnya tuh nanti ketika barang sampai gitu. Nah, kalau untuk Ajinotori ini jadi kita transfer uang dulu ya gitu. Baru barang dikirim gitu. Transfernya tuh sudah termasuk biaya ongkirnya segala macam. Terus ada Haji Baba namanya gitu. Nah, Haji Baba ini osusume gitu buat teman-teman kalau nyari daging ya. Karena setahu saya juga kalau misalnya di toko-toko online gitu kan yang ada di Jepang, bukan toko-toko biasa di Jepang gitu, toko-toko orang jualan halal shop atau ada misalnya kayak Kobe Halal Shop gitu kan ada di dekat Masjid Kobe seperti itu. Mereka tuh itu juga ngambil barang-barang itu kayak dari Ajinotori sama Haji Baba gitu. Seperti itu. Terus ada juga My Halal gitu. Nah, ini mereka kalau untuk saran saya kayak Ajinotori, Haji Baba sama My Halal itu jadi ada ketentuannya gitu dalam artian misalnya belanja di atas berapa ribu atau belanja di atas 8.000 atau belanja di atas Ichimang gitu kan. Nanti untuk ongkos kirimnya itu nanti gratis seperti itu. Dan pembayarannya itu juga bisa online gitu. Jadi kita bisa bayar di Konbini seperti itu. Atau kita bisa transfer via bank, via ATM seperti itu. Ini mungkin sedikit ya dari beberapa banyak halal shop online yang saya tahu gitu. Teh Desti ada tambahan Teh Desti? Insya Allah teman-teman kayaknya kalau misalnya rindu kangenan Indonesia, pasti carinya di Facebook itu teman-teman kita sendiri yang jual banyak ya. So banyak benar. Iya benar itu salah satunya juga kalau untuk di Facebook ya gitu, banyak banget gitu penduduk teman-teman dari Indonesia juga gitu, ada yang perawat atau ada kensuse atau ada istri perawat gitu kan, mereka bikin makanan gitu, ada nyari bakso juga ada gitu kan di situ. Cari aja di Facebook itu mungkin nanti bukan maksudnya endorse gitu kan ya, banyak gitu kan. Banyak banget yang kadang-kadang misalnya, lagi kangen cuangki misalnya, ada yang jualan cuangki juga. Ada Lagi kangen somai. mie ayam, ada gitu kan, gitu. Seperti itu banyak kok, gitu. Ya ibaratnya tanya sama sempainya gitu kan, misalnya kalau ada di tempat kerja ada sempainya atau dari temen nyari temennya gitu kan yang punya senpai gitu kan, tanya aja gitu. Itu mungkin ya kalau untuk halal shop sendiri. Nah, tanya jawab. Nah, itu. Udah sih dari saya. Dari Teh Desti ada tambahan Teh Desti? Ya kurang lebih sama ya kita maksudnya yang udah lama tinggal di sini. Nanti silakan teman-teman kalau misalnya mau bertanya, mungkin bisa diawali dari pertanyaan nanti ngobrasnya ya. Iya bener ngobrolnya. Bentar Teh lagi azan, kita dengerin azan dulu bentar ya. Yesya. Oh alhamdulillah jadi tambah banyak 29 orang. Kalau malu bertanya bisa chat gitu kan ya? Ada chat kan ya di sini? Ada nggak chatnya? Oh ya ada. Bisa via chat juga nggak apa-apa.
Yos, udah, silahkan. Waalaikumsalam. Mbak Nursyah gimana? Mau ngobrol? Kalau mau ngobrol bisa kita ini nih, kita buka gitu. Mbak Nursyah. Ya Allah. Penuh ada yang ngucap salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir kebanyakan teman-teman EPA 13 kah? Kayaknya sih Teh. Tapi tadi ada yang pas lagi dinas malam kayaknya Teh tadi. Ada yang lagi mencuri tadi. Mbak Nursyah, silakan Mbak Nursyah. Mau nanya apa? Ini sudah saya ask to unmute gitu, unmute. Bisa silakan atau mau chat juga nggak apa-apa. Ada juga dari Mbak Nurul Kolbi nih. Mbak Nurul Kolbi mau bertanya. Bertanya Eva berapa ya? Dulu Kang Satria emang di mana tempatnya? Di mana? Tokushima. Tokushima teh. Bareng sama Kang Widi atuhnya? Ya, sama. Sama dulu satu Shisetsu. Beda grup sama Kang Widi. Sama Kang Eko atuhnya? Kang Eko juga beda juga grupnya. Kang Eko beda lagi gitu. Cuman ya, ini ada pertanyaan dari Handika. Ya, kita tanya kita angkat dulu dari Mas Handika ya. Silakan Mas Handika, sudah di ask to unmute. Bisa nggak coba dimatiin mute-nya? Silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Satria. Ya, Mbak Desi. Di sini tadi kan Mas Satria cerita kalau misalnya kita belum tahu nih, jangan bilang hai wakarimashita. Tapi kan kalau kita nih yang baru-baru nih kayak saya kan EPA 13 itu kan dijelasin sekali belum paham nih. Terus dibilang ya sini Hongo de setsume negaishimasu gitu kan. Tapi masih belum paham juga itu sampai 3 kali, apakah tidak apa-apa untuk orang Jepangnya, Mas? Nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau ibaratnya, kalau misalnya di tempat kerjanya ada senpainya yang bisa bahasa Indonesia, kita bisa minta tolong ke senpai gitu. Ya mungkin orang Jepangnya sendiri juga, mereka kalau misalnya nih mereka juga bingung cara ngejelasin dalam artian bahasa Jepang yang Yasashi Nihongo gitu, bingung gitu kan. Mereka pun juga yang pertama mereka nanti mungkin bisa buka Google dulu gitu kan ya. Ini loh maksud aku gitu kan, atau misalnya kebanyakannya seperti itu, atau misalnya kita catat dulu gitu, Ansuimasen imam ada wakarimasen gitu kan, contoh memo simas misalnya gitu kan. Jadi kita memo gitu kan, catat gitu, nanti kita buka atau saat itu ada megang kamus ya, kita buka kamusnya gitu, sumimasen contoh jisho hirakimas gitu, jisho akemas gitu kan misalnya, atau jisho de shirabemas, bisa seperti itu juga. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa. Jangan bisa 2 kali 3 kali nggak masalah. Yang penting kalau kita nggak bilang nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti. Gitu, Mas Dika. Mas Dika ya. Di tempat Dika ada sempainya nggak ya? Alhamdulillah ada Mbak Desi. Insya Allah kalau ada sempainya kan bisa ngobrol sama sempainya, nggak sampai 2 kali 3 kali dijelasin nggak bisa, Insya Allah. Sempainya juga ya jaga komunikasi aja dengan senpai, ya komunikasi dengan, nanti kan ada yang kita ke lapangan itu nggak kita langsung sendiri ya, ada pembimbingnya, kita diskusikan dengan pembimbingnya gimana. Insya Allah nanti apa yang diinstruksikan, kalau diinstruksikan terlalu ini sih ya, maksudnya apa yang mereka ingin ucapkan ke kita, insya Allah kalau komunikasi dengan baik itu akan tersampaikan dengan baik juga. Jadi jangan simpai sinai deh. Kasih Mas, Mbak atas nasihatnya. Dari saya itu aja, Mbak, Mas. Oke, siap. Arigatou gozaimasu. Kita mute lagi ya. Hai, Mas. Oke. Ada yang ngobrol apa tuh Kang Satria? Nanya kali ya?
Tolong ceritakan pengalaman puasa di tempat kerja, Kang. Oke. Teh Desi dulu deh. Tadi Satria ngomong terus. Pengalaman puasa sebulan ya. Kalau mereka mungkin kalau saya di rumah sakit kalau Danjiki itu mereka kenal gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau dulu pengalaman pertama kali saya puasa itu bulan 8 apa bulan 9 gitu. Jadi pas manapsu jadi sahur itu jam 2-an, jam setengah 3-an, terus bukanya itu jam setengah 9, apa jam setengah 8-an lah. Itu 10 tahun yang lalu ya, saya IPA 2. Jadi pas natsu itu mereka bilang, "Kamu nggak apa-apa, taiheng ya kan, mendekusai banget harus kayak gitu." Gitu. Cuma karena kita biasa ya, buat kita sih puasa itu kewajiban kan, gitu. Dan kebetulan juga waktu EPA itu saya itu belajarnya Hang Nichi belajar, Hang Nichi kerja gitu. Jadi alhamdulillah tidak terlalu berpanjang kalau misalnya nggak tahu sih kalau teman-teman nanti di tempat kerjanya itu seharian kerja atau ada jam belajarnya ya. Kalau untuk pengalaman saya bekerja di sini untuk pertama kali sih ya setengah kerja setengah belajar gitu. Alhamdulillah tidak terlalu menyulitkan gitu. Tapi dandang kesini ya biasa aja. Gitu. Dandang ya nare dulu lah gitu kan ya Teh. Iya betul. Terus kalau dari saya sendiri gitu kan ya, kalau untuk pengalaman saat berpuasa ya taiheng gitu kan ya. Karena ibaratnya kita kan di negara Khatulistiwa ya Indonesia gitu kan ya. Artinya siang sama malam tuh nggak akan jauh berbeda gitu. Artinya 12 jam ya 12 jam seperti itu atau mungkin beda dikit lah gitu kan. Kalau di Jepang sendiri kan karena memang masuk di daerah subtropis ya. Jadi ya kalau misalnya bulan 7, bulan 8, bulan 9 itu masih pas Manatsubi gitu kan. Manatsubi gitu. Artinya kan lagi pas musim-musim panasnya gitu kan. Makanya di situ yang panjang gitu. Waktu saya juga waktu pertama kali datang ke Jepang itu pas bulan 7, Teh. Waktu 2014 itu tuh. Bulan 6 masuk sebentar, tinggal di Jepang udah masuk langsung puasa gitu kan. Ya mungkin teman-teman juga saat ini kan karena waktu kemarin kita puasanya di bulan 4 ya. Alhamdulillah gitu kan nggak terlalu panjang ya. Mudah-mudahan nanti kan soalnya kan untuk tahun Masehi sama tahun Hijriah itu kan beda 10 hari ya dalam 1 tahunnya. Karena kan hitungannya kita hitungan bulan gitu kan. Jadi 1 bulan 30 gitu kan. Jadi nanti itu ada masanya di tahun berapa gitu ya. Nanti pas musim puasa itu puasa Ramadan tuh di bulan 12 atau bulan 1 ya gitu kan. Ketika musim dingin gitu. Kalau musim dingin itu ya teman-teman sendiri juga nanti mungkin akan ngerasain gitu kan. Kayak misalnya sholat subuh tuh jam 6 gitu loh. Masih waktu subuh gitu. Jam 7 itu baru keluar matahari seperti itu. Malamnya itu baru gelapnya itu jam 7 jam 8 itu. Jadi panjang gitu loh. Artinya waktu puasanya juga lebih sedikit di situ. Dan taiheng gitu kalau untuk tempat. Jadi ya kita mungkin waktu awal-awal ya waktu belajar di tempat pelatihan mah beda ya gitu karena posisinya kan kita cuman belajar doang tuh gitu kan. Kadang nggak gerak gitu kan. Tidur juga sambil belajar nggak ketahuan gitu. bisa menghemat tenaga gitu. Cuma waktu bekerja itu emang ya pasti capek. Waktu awal-awal itu pasti butuh waktu gitu untuk membiasakan diri gitu. Cuman ya tetap dijaga kesehatan, tetap murisinain deh lah gitu, jangan sampai simpai ke tempat kerja bikin mewaku atau simpai kakeru gitu kan ya ke tempat pekerjaan gitu di situ. Tambahan mungkin ya Kang Satria. Silakan. Pertama kan kita di sini maksudnya untuk awal-awal itu kan kita belum terlalu paham dengan kisetsunya Jepang ya. Karena kisetsu itu mempengaruhi pergerakan matahari kan. Jadi waktu sholat, waktu puasa itu mempengaruhi banget. Kayak sekarang sih Natsu, Isya itu kita pukul jam 7.15 kan. Maghrib itu. Maghrib jam 7.15, maghrib. Isya baru aja tadi Isya ya, hampir jam 9. Isya baru tadi jam 9 kurang 10 kan. Iya. Nanti pas bulan 12 itu maghrib itu bisa jam 5. Bener, bisa jam 5 sore itu udah maghrib. Jam 5 itu juga mempengaruhi karena jam kita kerja itu kan sama ya,
setiap hari itu sama karena shift itu nggak akan berubah menurut matahari terbit. Tapi kerja sholat kita itu akan bukannya terganggu sih, maksudnya pinter-pinter kita juga sih ya harus mengatur waktu dari sholat ke shift masuk kerja kita. Itu mungkin yang harus diperhatikan sama teman-temannya untuk waktu sholat di setiap seasonnya, setiap kisetsunya kita di sini nanti ya. Mungkin saya juga awal-awal baru-baru gitu nggak terlalu nggak ngeh gitu loh. Kayak kemarin baru maghrib jam 5 gitu. Kok sekarang udah berbeda gitu. Karena pergerakan waktu di Jepang itu memang sholat kita itu tuh nggak sama setiap hari. Itu tambahannya mungkin ya. Iya. Itu juga yang perlu dibicarakan lah pelan-pelan gitu kan sama pihak tempat kerja gitu kan. Artinya kan kita minta waktu asar itu awalnya dari antara jam 4 sampai jam 5 misalnya Teh ya gitu kan. Awalnya ya. Terus kok dirubah jadi jam 3 sampai jam 4 misalnya gitu ya. Karena emang waktunya udah mepet misalnya. Kalau misalnya jam 5 itu masih ada waktunya nggak apa-apa. Sono mama dari jam 4 sampai jam 5 misalnya ya. Kita ambil waktu jam 4 gitu atau jam setengah 5 misalnya bisa sholat ya di situ gitu dimanfaatkan. Jadi dikomunikasikan lah intinya seperti itu. Seperti itu ya Mas Abu Yahya, Afan, Safara dan dan Mas Ali ya gitu. Itu. Terus ini ada yang angkat tangan, kita angkat tangan dulu ya. Mbak Nursya tunggu bentar ya, Mbak. Oke, sudah. Silakan. Mas Raffi. Ya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh juga. Saya Raffi, Kenshusei Takeshi. Ya. Jadi sebelum masuk Shisetsu ada beberapa keganjalan gitu ya. Melihat waktu di Jakarta mensetsu itu omoshiroi gitu ya Shisetsunya, terlihat omoshiroi. Sebagai matching kita lihat surat kontrak sama pamflet yang mereka kasih waktu di Jakarta itu kita bandingkan. Pas dibandingkan ada beberapa poin yang beda dari segi fasilitas yang kita terima atau dari segi gaji atau bonus yang lain-lain gitu. Nah, itu ketika kita ntar masuk ke Shisetsu, baiknya kita ngomong atau gimana gitu solusinya. Soalnya kalau melihat keganjalan gitu kayak yang kamu bohong ya atau gimana, jadi kayak yang kurang nggak tepat gitu dengan yang dijanjikan gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setiap bulan saya rutin zooman dengan orang Shisetsu ya setiap bulan. Nah, ada waktu ketika saya zooman, teman saya itu dia dari tadi diam gitu ya. Dia dari tadi diam aja, nggak ngomong, nggak apa. Nah, ketika orang Shisetsunya bilang, ketika orang Shisetsunya nyapa, Nihongo ga jouzu desu, padahal dia dari tadi diam gitu kan. Nah, berarti itu kan ya yang udah ngegertak gitu ya. Loh kok gituin gitu. Kalau saya nangkepnya, mungkin hantai gitu ya dengan apa yang dia ungkapkan gitu. Nah itu, tapi hal seperti itu gimana Kang? Soalnya kan cara yang menyerap pelajaran itu kan beda-beda ya. Ada yang bisa cepet, ada yang bisa mungkin aja teman saya ini pengen ngomong cuman bingung gimana gitu kan. Saya juga jadi kesel juga kan, ya belum aku udah digituin gitu. Nah itu gimana Kang? Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Satria.
Oh, nggak apa-apa? Oke. Jadi yang pertama kalau untuk kayak, fasilitas seperti itu ya, waktu kita main setsu di Jakarta ya, maaf gitu, waktu kita main setsu di Jakarta gitu kan ibaratnya kita tuh ngelihat ada slide ini, ada fasilitas ini, ada kegiatan ini, atau apa yang disiapkan sudah ada segini misalnya gitu kan ya. Mah, kalau dari saya gitu kan, Akuma Demo tuh ya minimal gitu kan, seperti itu. Artinya 100% bisa sama persis tuh nggak bisa gitu, karena ibaratnya kan keadaannya dalam artian kembali di tempat kerjanya ya, dalam artian nanti kan apartemennya tuh bisa mungkin susah gitu kan, nyari yang sesuai dengan sama di situ. Tapi paling enggak minimal kamu tuh dapat fasilitasnya ini gitu kan, yang seperti dijanjikan waktu di awal gitu kan, kalau untuk di situ. Ya artinya tapi nanti bisa ditanyain kembali gitu, artinya kita minta kejelasan gitu. Artinya kan misalnya nih, yang jelas gitu kan, kayak misalnya dapat nanti pas waktu di tempat kerja nanti kamu sudah siap loh semua peralatannya gitu kan, kayak mesin cuci, kulkas gitu kan, rice cooker semua tuh sudah disiapkan misalnya gitu. Ketika kita nyampe tapi nggak ada sama sekali, itu kita bisa tanyain gitu kan. Dulu waktu mindset di Jakarta ya gitu kan, dibilang, artinya kan semua apa, sudah disiapkan, tapi kok ini nggak ada, kenapa gitu. Kita minta penjelasan nggak apa-apa, kalau menurut saya kita ditanyakan gitu kan. Terus kalau tidak sesuai dengan kontrak, nah kalau masalah ini emang masalah yang, bisa dikatakan sering gitu kan, Mbak, bukan banyak, bukan banyak juga, bukan sering juga, coba yang ada gitu kan ya, masalah yang seperti itu tuh di sini. Masalah tentang terkait kontrak, terkait terlepas dari misalnya untuk gaji segala macam gitu kan. Tapi setahu saya ya kalau untuk gaji itu kan mereka tuh ada juga ya kontraknya tuh ada sistemnya tuh kayak GQ gitu kan, ada juga Kihongkyu gitu kan. Artinya nih, GQ itu artinya total pendapatan kamu selama 1 bulan gitu kan. Nah, kalau untuk Kihongkyu itu artinya gaji pokok, di situ loh. Nah, jadi misalnya di kontrak kerja itu semua kembali ke waktu kita tanda tangan kontrak di Jakarta, inget nggak? Raffi Sang? Nah, ya. Waktu teman-teman sebelum berangkat ke Jepang tuh ada tanda tangan kontrak kan ya? Iya, ada. Nah, itu tuh yang jadi pegangan kita gitu. Jadi waktu itu yang jadi kontrak kita di situ loh. Jadi kalau misalnya ada hal yang tidak sesuai gitu kan, itu bisa ditanyain di situ, ini maksudnya apa gitu kan ya. Ya tahulah gitu, karena pengalaman saya juga waktu dulu di Indonesia gitu kan, masih nggak ngerti gitu kan 100% isi kontraknya tuh apa, ya tanda tangan gitu. Yang penting bisa berangkat ke Jepang dulu gitu dulu tuh. Bisa udah matching gitu, udah masuk ke tempat kerja, udah masuk pelatihan di PM4TK seperti itu gitu kan. Nah, itu di situ yang perlu diperhatikan ya, selama tidak tidak melanggar yang sesuai dengan kontrak kita yang waktu di PM4TK nggak masalah. Tapi misalnya ada yang tidak sesuai, itu kita bisa sodangin gitu loh. Kita bisa tanyain, misalnya kamu itu dalam 1 bulan misalnya ada zanggyo ya gitu, ada kerja lembur, tapi nggak digaji. Nah, itu bisa dipermasalahkan gitu. Terus misalnya di kontrak itu Kihongkyu-nya misalnya gitu kan. Kihongkyu tadi yang saya jelaskan gaji pokoknya tuh dapatnya misalnya 15 mang sebulan misalnya ya. Tapi ternyata pas nerima gaji, Kihongkyu-nya kan kanjinya sama gitu kan. Ternyata nerima gaji itu cuma 10 mang Kihongkyu-nya gitu kan. Belum termasuk TAT rumah atau TAT yang lainnya, tunjangan rumah dan tunjangan yang lain-lain gitu. Nah, itu memang perlu dilihat lagi gitu nanti ketika sudah masuk pas kerja. Emang jadi kita samakan dengan ke kontrak kita gitu, seperti itu. Kalau itu untuk yang tidak sesuai kontrak atau yang seperti itu ya, kalau dari tanggapan saya seperti itu. Kalau dari Teh Desti gimana Teh Desti? Kalau menurut saya sih kalau misalnya Mas Raffi ada yang merasa mengganjal gitu ya, dari sebelum dan setelah kita tanda tangan kontrak, mungkin bisa dibicarakan juga ya, apalagi kan ini insya Allah judulnya sering Zoom-an gitu ya sama pihak si setsunya gitu ya. Kalau saya sih disampaikan aja gitu, segimana kita bahasa Jepangnya kita gitu ya, ya untuk latihan juga. Dan gimana ya, kalau menurut saya sih apapun yang mengganjal itu nggak enak gitu ya, apalagi ini nanti kontraknya setsu itu kan 4 tahun ya. Subhanallah 4 tahun itu bukan waktu yang lama gitu, bukan waktu yang sebentar gitu, yang lama gitu. Jadi kalau yang ada yang mengganjal itu baiknya dibicarakan aja, apalagi kesempatan untuk membicarakannya itu kan ada ya di Zoom, bisa Zoom dengan ada ya walaupun sebentar lagi udah mau ke sana sih ya, udah mau terjun ya gitu. Saya baik sih diomongin aja
Dan kalau ada tanggapan dari orang Shisetsunya itu sepertinya menilai teman sebelah yang tidak bicara tapi diomongkan dengan sebaliknya gitu. Ya kalau itu sih kita nggak bisa mereka juga setahu saya ya, mereka juga punya kualifikasi kayak penilaian mereka terhadap kita gitu. Dan saya yakin kalau misalnya itu kan hanya mereka itu hanya menilai itu di dasarnya doang gitu, tapi nilai kalian selama belajar itu pun kayaknya mungkin masuk mereka juga gitu. Jadi itu omongan itu jangan dianggap terlalu serius untuk semata kok sebaliknya dibilangnya gitu, kok dia diem aja dibilang Sendiri gitu ya Teh ya gitu kan. gitu. Jadi ya jangan terlalu dianggap lah kalau yang untuk seperti itu kan hanya ya mungkin entahlah, tapi yang jelas mereka itu nggak lepas, tidak terlalu tidak melepaskan, mengawasi, mereka itu mengawasi kita terus gitu. Kayak Zoom continue itu kan, kalau saya sih merasanya takut, aduh Zoom continue ini maksudnya harus apa gitu sih. Kalau saya ya untuk pertama sih ngelihat teman yang digituin itu ngiri gitu, karena dulu saya di HC Group itu kayaknya nggak ada deh yang continue datang ngobrol gimana sodang gitu, nggak ada gitu. Tapi setelah mereka masuk ke terjun ke itu, mereka tuh di-push lebih untuk kamu tuh harus begini gitu. Kamu tuh harus begini gitu. Timbang kami yang di losin gitu, wawancara aja, setelah wawancara udah selesai, dijemput, dikasih tahu kerjanya kayak ini gini selesai udah gitu. Itu nggak ada pressnya lebih ini. Tapi mungkin nanti di bagian Mas Raffi itu Shisetsunya mungkin akan lebih kibisi ya, karena kayaknya terus mengawasi. bukan untuk ini loh Mas Raffi, bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi dijadikan untuk memacu pokoknya memacu, bikin semangat gitu. Jangan mau kalah, jangan mau di underestimate sama mereka gitu. Benar. Iya Teh. Nah kalau dari saya gitu untuk tanggapan yang kedua gitu kan, teman yang ibarat maaf sebenarnya Mas Raffi, untuk teman yang tadi itu sama sekali nggak ada ngomong atau emang ada ngomong gitu? Atau sebelumnya ada ngomong atau gimana? Ada ngomong tapi ya skos. Nah artinya di situ artinya kan beda gitu kan, kalau emang dia nggak ada ngomong sama sekali dari awal gitu kan ya, Nihongo Jozu desne gitu ya, mungkin itu artinya nindir gitu kan. Kalau emang sama sekali nggak ada ngomong dari awal gitu kan. Tapi ketika emang ada ngomong gitu kan ya, nah di situ artinya mereka gitu, kalau menurut saya gitu, maksudnya tuh kamu kalau dari saya mungkin ya cara pikir salah satunya di satu sisi itu mereka pengen ngasih semangat gitu loh. Kamu bahasa Jepang kamu nggak masalah kok gitu kan. Bahasa Jepang kamu belajar selama 6 bulan di Indonesia, belajar selama 6 bulan di tempat di TKC misalnya gitu kan. Nihongo ga jouzu desu ne gitu kan. Maksudnya tuh jising motte gitu loh. Jadi kamu percaya diri lah gitu kan. Ngomong aja lagi gitu maksud dia, kalau mungkin kita ngambil dari di salah satu sisi gitu loh, seperti itu. Itu tadi benar kata Teh Desi juga, jangan diambil negatif ya. Positive thinking aja seperti itu. Seperti itu kali ya? Ya, siap Kang. Nah, semangat ya. Ya, Teh Desi. Atur nuhun. Kang Satria atur nuhun. Siap. Alhamdulillah. Oke, silakan ada yang lagi yang pengen bertanya sebelum kita masuk ke chat. Oh, ada. Ini Mas Yusuf Fahmi. Oke, kita buka dulu yang angkat tangan ya. Nggak apa-apa. Mbak Nursya, mohon maaf sebentar ya, Mbak. Oke, silahkan. Assalamualaikum Mas, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Mbak, Mas, saya di sini izin bertanya. Yang pertama itu pertanyaan saya mengenai kan sistem bekerja orang Jepang mungkin setiap orangnya berbeda ya, Mas. Iya. Nah, kemudian jadi kita bekerja misalnya hari ini sama Tanaka Sang. Jadi dia sudah memberikan cara kerjanya, oh begini loh. Kemudian keesokan harinya kita
kerja sama Yamada Sang, tapi sistem kerjanya berbeda dengan Tanaka Sang. Nah, itu cara menyikapinya kita bagaimana, Mas? Oke. Yang kedua, Mas, ini masalah kita menghadapi Ryosa Sang, Mas. Ini kan mungkin kayak di Osaka itu memakai Kansai Bank. Kemudian mungkin karena dia mungkin sudah tua, jadi mungkin sedikit hatsuongnya kurang jelas ya, Mas. Apalagi untuk pegawai baru, mungkin nggak pernah didengar, kotobannya berbeda sama yang dipelajari, mungkin sedikit menjadi kekhawatiran juga, Mas. Itu aja sih, Mas, dari saya, Mas. Terima kasih, Mas, Mbak. Oke. Pengalaman banget tuh dulu saya. Sok silakan Teh. Kalau jadi Mas Yusuf pertanyaannya sistem kerja kita yang ini ya, partnernya ya, partner kerja. Sebetulnya ya, sebagaimana dengan siapapun kita berpartner, kerja itu dengan satu tujuan yang sama loh. Kita hanya berpartner dengan orang yang berbeda setiap harinya. Bisa dipahami maksud saya? Jadi stem kerja itu misalnya pagi jam 9 sampai jam setengah 10 itu kita akan omutsukokang no jikang gitu kan. Mungkin omutsukokang no jikang itu kita taruh hari Senin dengan si Esang, dengan hari Selasa dengan Bisang. Mungkin cara kerja Esang dan Bisang itu cara kerjanya ya. Cara kerja dia itu mungkin dari cara mengelola urutan pasiennya gimana, terus yang mana dulu yang mau dikerjakan, itu mungkin berbeda dari sisi mereka. Tapi untuk hal dari jam segitu, dari jam 9 sampai jam setengah 10, yang harus dikerjakan adalah omutsukokang. Jadi sama-sama kita mengikutinya sama, walaupun dengan orang yang berbeda, yang menyelesaikan kerjaan di jam seperti itu gitu. Jadi tayonya bagaimana? Ya kalau kita anak baru mah ikutin aja. Gitu ya, karena nanti semakin kita berjalannya waktu, kita akan mengerti kenapa putusan mereka seperti itu, kenapa putusan si A berbeda, kenapa si B berbeda. Nanti seiring berjalannya waktu kita juga akan ngerti, paham kenapa dia mengambil keputusan seperti itu ya. Itu. Yang kedua itu cara menyikapi Ryosa-sang yang hogeng ya. Hogeng, ya memang hogeng sih kalau di Osaka itu subhanallah hogengnya ya unik sih. Ya di situ juga lah kita akan merasakannya. Yang baru ya, kayak akang itu dame gitu kan. Ohayo gozaimasu, ohayo sang gitu ya. Ya, kayak di Indonesia juga ya. Kayaknya untuk orang-orang yang udah sepuh juga kan mereka pakai bahasa yang berbeda dengan bahasa pada umumnya di Indonesia juga kan sama. Sama di sini juga. Cuma beda itu aja sih. Nggak apa-apa mereka, apalagi diibaratkan dengan disandingkan dengan orang gaijin gitu ya. Walau Nihonjin juga mungkin nggak terlalu paham dengan bahasa yang mereka ucapkan. Jadi ya diambil enaknya aja, nanti lucu kok. Iya, Mbak. Nanti jadinya lucu kok bahasanya. Oke, nah kalau dari saya gitu kan, kalau untuk sistem bekerja per orang berbeda, bagaimana menyikapinya? Yang pertama gitu kan, karena memang gitu kan, berdasarkan pengalaman kerja, berapa lama dia bekerja, terus ya dari kanggai kata, yari kata gitu kan, cara berpikir dia, pasti setiap orang tuh berbeda caranya. Nah cuman di sini kalau saya gitu kan dulu menyikapinya gimana, saya pelajari semua. Jadi kita dengan ngikutin ini gitu, misalnya kita hari ini sama siapa tadi, Tanaka-san gitu ya. Terus besok sama Yamada-san gitu kan. Tanaka-san ngajarinnya yang kayak gini loh gitu kan. Terus Yamada-san ngajarinnya kayak gini loh gitu kan. Nah, di situ tuh bukan jangan diomongin ke orangnya, dalam artian Tanaka-san tuh kemarin ngajarinnya kayak gini loh. Kok Yamada-san ngajarinnya kayak gini gitu kan. Jangan digituin. Gitu. Artinya apa? Kita pelajarin dua-duanya gitu. Nah, dari pelajarin dua-duanya, kita kuasain dua-duanya, nanti kita
kita lakukan ketika kita nih misalnya sudah di hitoridachi atau misalnya sudah sendiri gitu kan ya, sudah nggak ada lagi yang shido, ya kita ambil cara yang menurut kita paling baik gitu, paling bagus gitu, yang efektifnya lebih baik gitu kan, dari waktu atau dari kegiatan, dari urutan misalnya. Di situ kalau saran saya. Jadi yang bisa memudahkan kerjaan yang kita memudahkan ya. ke kita juga, ke pekerjaan kita, yang memudahkan ke teman kerja, nanti yang teman kita kerja juga gitu. Jadi ambil yang paling baik gitu. Jadi nanti kan setelah kita tahu banyak cara kerja gitu, otomatis itu yang menurut kita ini yang cara ini memang lebih gampang atau lebih tetap rapi kerjaan kita, tapi tetap lebih bagus gitu, dalam artian dari waktunya lebih cepat misalnya seperti itu, atau lebih efektif seperti itu. Nah, itu nanti kita akan tahu sendiri, akan bisa mengeluarkan sendiri di situ sih kalau dari saya sarannya. Nggak apa-apa, Mas Yusuf? Iya, Mas. Oke, siap. Nah, selanjutnya untuk menghadapi ryosasen yang pakai bahasa daerah gitu, jujur gitu kan, jujur. Saya itu kan dulu waktu di Indonesia belajar gitu kan bahasa Jepang, terus di mana namanya, di PMK belajar bahasa Jepang, terus sama di Jepang sendiri belajar bahasa Jepang gitu kan. Belajar bahasa Jepang udah lama gitu kan. Sampai ke tempat kerja, saya dulu di Tokushima, koekake yang pertama mereka pakai awabeng gitu kan. Ryo-sasang itu ketika belajar koekake sama ngobrol sama pertama kali sama Ryo-sasang. Mereka pakai awabeng gitu kan, bahasa awa namanya awabeng gitu kan. Di Tokushima itu namanya tuh awabeng gitu kan. Nggak ngerti sama sekali gitu kan. Sempet down gitu, dalam artian tuh saat itu tuh 1 hari itu aku udah belajar lama gitu kan. Udah belajar Ketemu lama bahasa bahasa beda. bahasa Jepang yang kayak gini, ini maksudnya apa? Ngomongnya apa gitu kan ya. Udah lama gitu. Ini sia-sia kayaknya aku belajar udah lama gitu kan. 1 tahun lebih belajar kayaknya nggak ada hasilnya apa gitu kan. Nggak ada di kamus. Tapi memang seperti itu gitu. Itu yang tadi kata TDC memang unik gitu kan. Tapi di situ jadi kita nambah vocabulary lagi, nambah kosakata bahasa kita lagi gitu. Ketika kita nggak ngerti, ketika ada senpai di situ, ya tanya sama senpai, ini apa maksudnya gitu kan. Jadi tadi dia tuh bilang ini loh gitu misalnya. Tadi akang te itemashita imi wa gitu, imi wa nan desu ka misalnya, tanya sama senpainya gitu kan. Iya, Mas. Nggak masalah seperti itu. Pasti dari situ mulai terbiasa gitu. Nanti malah ujung-ujungnya kamu nggak bisa bahasa Jepang normal lagi, malah bahasa Hogeng. bahasa Hogeng gitu. Kayak aku dulu bahasa Tokushima ya awabeng gitu kan. Mas Yusuf gimana emang sisetsunya nanti? Satu sisetsu sama Mas Satria, Mbak. Itu pahami dah. Gomen. Kayak aku ini berarti. Di Osaka berarti ya Kansai lah, Kansai Bank. Kansai Bank. Shinpai shinai de. Tidak jauh ya, sono senpai orkara. Apa, tenang aja. Itu ya. Kira-kira gimana? Nggak masalah? Iya, Mas. Sedikit banyak udah mengerti, Mas. Terima kasih, Mbak, Mas, jawaban dan sarannya, Mas. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kembali. Kita mute lah. Selanjutnya sebelum ke Mas Yusuf ya, mohon maaf kita tadi udah bikin nunggu Mbak Nursyah Mutmainah. Awal kita baca pertanyaannya. Awal-awal mulai bekerja, perasaannya gimana Teh Desti? Cara mendekatkan diri dengan teman kerja gimana Teh? Apalagi di awal-awal mulai kerja Teh, deg-degan soalnya. Sok Teh Desti gimana? Pastinya deg-degan ya. Perasaan awal kerja ya waktu EPA ya, ini zaman EPA ya. Zaman EPA dulu sih saya awalnya itu di Awajishima. Awajishima. Kami bertiga sih dulu. Nggak tahu ini Mbak Nursyah itu bersendiri ataukah dengan ada temannya ya, kurang paham juga saya. Mungkin nanti bisa dikabarkan bersendiri atau dengan teman. Kalau karena kami bertiga ya alhamdulillah seenggaknya untuk pertama kali kami di tempat yang baru, saya ada teman, 2 orang teman gitu. Ya sebisa mungkin kami solid gitu. Dengan kanan dan kiri gitu. Kami bertiga itu sebisa mungkin menikmati ya kami pertama di luar negeri, kebiasaan kita kerja di tempat yang bahasa yang berbeda dan memang kita tujuannya kan sama ya.
bekerja di satu tempat itu. Jadi perasaannya gimana ya menguatkan solidaritas yang bertiga itu kali ya untuk awal-awal itu. Ada 6 orang teh katanya, tapi saya sendiri dan tempatnya berbeda-beda sama teman-teman teh. Ada 6 orang, tapi saya sendiri. Oh, jadi mungkin satu grup berenam, ini satu grup rumah sakit ya? Mungkin ya, tapi ya beda sisetsa atau beda panti mungkin ya. Oh, beda ini kali ya, mungkin beda bioto gitu kali ya? Ya mungkin bisa beda lantai juga bisa gitu ya. Mungkin ya. Cuman benar Iya. kata Teteh tadi ya, tetap gitu kan. Ibaratnya karena gini ya Teh ya, apa namanya, ya keluarga kita siapa lagi kalau bukan teman satu angkatan gitu. Walaupun satu perusahaan tapi beda panti dan beda daerah. Oh. Tambah susah lagi. Jauh ini, jauh ini. Berarti intinya sendiri sih ya? Ini Nursyah berarti sendiri ya ibaratnya ya? Perasaannya pasti deg-degan ya? Nah kalau saran saya ya kita satu angkatan gitu ya, artinya sama teman-teman Mbak Nursyah kan 6 orang gitu kan, artinya di situ kita satu angkatan, ya tetap solid ya karena cuman itu keluarga kita gitu ya, cuman mereka yang tahu, apalagi misalnya meskipun beda panti ya, setidaknya satu grup misalnya atau misalnya satu tempat kerja, mereka paling enggak kayak kayak gaji segala macam mungkin ya sama gitu karena satu perusahaan gitu kan. Bagaimana dari pihak perusahaan itu ke kitanya kayak gimana mungkin nggak akan jauh berbeda gitu. Cuman ya di situ tadi kembali apa yang diperlakukan sama pihak perusahaan, apa yang diberikan sama pihak perusahaan pertama disyukurin gitu kan ya. Yang pertama kembali gitu kan karena kita teman-teman semua ini kan 300 orang ya yang saya tahu gitu kan. Dari berapa ribu gitu di Indonesia yang pengen bekerja di Jepang nggak bisa matching itu yang pertama ya. Di situ yang emang harus kita syukurin. Terus ya tetap sama teman sendiri gitu ya. Mereka ibaratnya bisa dikatakan bukan teman lagi ya, udah keluarga sendiri, adik kakak kita sendiri seperti itu ya. Sama-sama saling melindungi ya gitu ya Teh ya. Betul. Karena ya keluarga terdekat kita ya orang di sebelah kita ya. Gitu. Gak apa-apa, insya Allah Teh Nursyah nanti pihak rumah sakit juga nggak kejam-kejam amat kok, nggak bakalan gigit, tenang aja. Yang penting itu Aisatsu, jangan lupa ke teman-teman. Apalagi di mana nih Nursyah ini tempatnya ya? Mbak Nursyah Di daerah mana nanti? Ibaraki Keng atau Ibarakishi di Mito. Tuh, Ibaraki Keng atau Ibarakishi nih? Ibaraki Keng di atas. Daycare. Di Kanto ya? Ibaraki Keng Mito. Di Kanto ya, masih Osaka. Ya, Chigaun ya? Kanto ya nih? Di atas Tokyo. Kanto ya? Kalau Ibarakishi ya di Osaka. Iya, Ibarakishi Osaka. Ibaraki Keng. Oh, di Kanto ya. Ya pas nanti itu beda ya. Hogengnya juga nanti beda itu. Terus kalau intinya sih jangan ini ya. Kita mau orang Indonesia, orang Timur ya, murah senyum, murah sapa ya. Insya Allah mereka juga senang kok, maksudnya dengan individu yang ini ya, supel lah gitu ibaratnya. Kalau deg-degan mah pasti dah semua deg-degan, ada temennya juga deg-degan pasti. Jangan kan kalian orang Jepang juga deg-degan. Iya, jangan-jangan yang itu pantonya juga deg-degan. Kayak gimana orangnya kayak gimana ya? Mereka nanya-nanya. Iya, orangnya kayak gimana nih? Orangnya kayak gimana? Mungkin gitu juga nanti. Mereka juga nanya. Terus itu ya intinya kalau ibaratnya nih gitu kan, nggak ada ya ibaratnya kan satu ya kita tadi kembali 6 orang itu keluarga kita gitu kan. Kalau misalnya di sisi lain gitu kan, kalian kan selama pelatihan ya pasti ada teman dekat juga ya gitu kan. Nah teman dekat itu yang ibaratnya ya setidaknya ya kalau ketika kita ada masalah gitu kan ya, perasaan pas waktu bekerja gitu kan kok kayak gini-gini amat gitu ya, kita bisa sodang sih ya kita ya Teh ya. Setidaknya ketika kita membuka ibaratnya pengen didengerin aja gitu. Ketika ada yang ngedengerin masalah kita ya minimal 50% tuh udah berkurang gitu yang saya tahu ya. Beban di hati seperti itu. Terus Teh cara mendekatkan diri dengan teman kerja gimana Teh tuh katanya awal kerja Teh. Teman kerja ini siapa?
satu tempat Iya, kerja kayaknya orang kalau Jepang. orang dia sendiri ya, pasti orang Jepang ini ya. Mhm. Jangan khawatir, sekarang corona nggak bakal diajak minum. Kalau itu sih sama orang Jepang tergantung mereka juga sih ya. Kalau kita Iya. mah Line, kalau SNS gitu kan mereka lebih agak tertutup ya mereka Privacy. ya. Mereka lebih Mhm. privacy kalau masalah itu. Iya, kalau dulu sih zamannya saya sih mereka biasanya suka ngajakin jalan gitu, Bener. Kaimono bareng gitu. Nganterin ke Kaimono dong, ke sini mau beli ini, terus mereka anterin gitu. Bener. Makan kondisinya corona mungkin seperti itu nggak efektif juga ya. Bener. Gimana caranya ya? Kalau dari saya sih menyarankan ibaratnya gitu kan, tanya Hmm. hobinya apa gitu loh dari situ. Mhm. Ibaratnya dia Cerita gitu ya. jadi kita tuh membuka diri kita juga gitu, dalam artian ketika kita nanya gitu kan, mereka pasti akan balik nanya. Nah, di situ kita buka gitu loh, aku tuh orangnya suka ini misalnya ya, suka nyanyi atau apa gitu kan ya. Mungkin nanti dari situ ya Hanasinya pasti sunderu lah gitu. Pasti pasti akan berkembang dengan sendirinya gitu. Nah, di situ yang jadi dimanfaatkan gitu dengan komunikasi gitu kan ya. Dia otomatis nanti bisa akan deket kok gitu kan. Cuman ya tetap ya gitu kalau untuk teman-teman sendiri ya, karena memang yang perlu diketahui tadi seperti Teh Desti bilang juga, kalau mereka itu ya kerja gitu kan. Di luar, privacy ya privacy gitu. Ada orang gitu kan juga yang dia tuh tempat kerja baik gitu kan ya, kayak biasa gitu kan. Tapi ketika di luar udah kayak nggak orang kenal juga ada yang seperti itu gitu loh. Karena bagi mereka Iya, privacy, iya. kehidupan pribadi ya kehidupan pribadi, tempat kerja ya tempat kerja. Seperti itu juga ada kok kayak gitu. Ada juga yang mereka nggak mau ngasih lain dia, banyak kok yang seperti itu juga. Cuman Ya itu nanti tadi dilihat juga mungkin Nursyah, orangnya seperti apa ya tempat benar. kerjanya gitu. Mhm. Intinya seperti kayak Kang Satria bilang lah tadi, maksudnya komunikasikan juga masih berkomunikasi, bercerita lah ibaratnya dulu Mhm. ya. Mulai dengan hobi, cerita tentang diri kita dulu mungkin ya. Benar. Nanti feedback mereka juga cerita tentang diri mereka gitu. Benar. Kalau saya mah lebih suka bawa tuh pertama ke Shumi ya gitu, ke hobi sama dia nanya pernah ke luar negeri nggak gitu kan, pernah ke Indonesia nggak gitu kan. Karena banyak orang Jepang itu nggak tahu kalau Bali itu termasuk Indonesia. Bagi mereka Bali itu negara sendiri gitu. Ketika tahu Bali itu ada di Indonesia ya iya ada di Indonesia gitu kan. Terus balik tanya, "Kamu pernah ke Bali nggak?" "Enggak." Enggak gitu. Dari situ gitu kan, ya dari situ pasti akan berkembang gitu. Alhamdulillah udah sedikit lega. Oh ya alhamdulillah, syukurlah. Nah kayak gitu ya Teh ya, dari Sumi lah gitu, dari kesukaan gitu atau apa. Kasih makan Indonesia juga nggak suka dia. Asal jangan pedes. Oke, kita balik lagi ke Mas Yusuf. Mas Yusuf ya, Mas Yusuf Rais. Kita buka ya Mas Yusuf Rais, silahkan bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rais. Saya IPA 13. Saya temannya Yusuf Fahmi, sama-sama Yusuf nih, Mas. Oh, jangan-jangan kohai aku juga ini? Iya. Oh iya. Ya? Enggak ya, beda. Oh beda? Mas, oh, beda lagi tah? Beda. Oh ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan ini, Mas. Jujur saya ada kekhawatiran seperti ketika saya sudah mulai kerja, apakah nanti ketika saya sudah mulai kerja, kemampuan saya untuk bekerja apakah mumpuni atau tidak? Dikarenakan jujur ketika selama pelatihan, mungkin selama pelatihan saya bisa, tapi seperti halnya ketika saya ujian atau apa, saya bisa. Tapi ketika setelah ujian selesai, entah ujian besar ataupun kecil selesai, walaupun dapat lulus dengan nilai rata-rata saja, setelah itu banyak hal yang dilupakan, entah pelajarannya ataupun fotokopinya dan lain sebagainya. Iya. Nah, itu menjadi hal yang paling saya khawatirkan ketika saya kerja nanti, ketika tim reader-nya memerintahkan melakukan sesuatu atau mungkin research-nya minta melakukan sesuatu, kemudian saya lupa dan tidak paham dengan apa yang dimaksudkan dan malah salah paham. Nah, sebaiknya kayak gimana ya Mas, baiknya kayak gitu?
Oke. Yang pertama kalau saran saya gitu kan ya, pertama kita coba mengerti gitu kan, dalam artian ketika kita berhubungan dengan Tio Sasang, coba mengerti dia tuh mau ngomong apa, itu yang pertama. Kalau misalnya ada kotoba yang nggak ngerti gitu kan, kita catat, itu yang pertama. Kalau misalnya kita dikasih waktu kesempatan buat nyatat gitu, dalam artiannya nggak masalah gitu kan. Ibaratnya dia pengen ke toilet gitu kan, misalnya mungkin bahasa kotobanya sih gampang gitu, tapi ketika dia pakai bahasa Hogeng misalnya, kita nggak ngerti gitu kan maksudnya apa. Ini udah buru-buru ke toilet, mate kudasai ne, motorimas gitu ya, kan nggak mungkin seperti itu juga ya. Ini kalau dari saran saya gitu kan, karena emang dia ketika emang ya, kalau emang nggak terlalu dalam artian nggak terburu-buru gitu, mungkin kita bisa lihat baca dari hyojonya dia, dari muka dia kayak gimana ya gitu ekspresinya, itu yang pertama. Terus yang kedua tuh kalau memang kita ketika coba ngomong gitu kan, kita nggak ngerti sumimasen gitu kan. Kan kebanyakan juga Ryo Sasang ada yang ibaratnya kan kebanyakan kalau kita nanti kerja mungkin kebanyakan ada yang ninchi show gitu kan ya. Ada juga mereka yang kue kakek tapi ngomongnya nggak jelas gitu. Banyak yang kayak gitu juga gitu kan. Artinya itu coba didengerin gitu. Jadi latihan cokai ya gitu kalau bagi saya gitu kan. Dia maksudnya ngomong apa, seperti itu coba dimengerti, nggak ngerti ya nanya senpai. Sumimasen gitu kan. Panggil siapa? Ada yang deket misalnya, panggil sumimasen. Coto wakarimasen gitu kan. Kite moraimasu ka misalnya gitu kan. Atau kite kudasai misalnya gitu, nggak apa-apa. Terus ya suruh dia ngomong gitu. Nanti dia akan ngomong sendiri gitu sama yang lebih mengerti seperti itu. Kalau dari saya sarannya. Dari sih gimana Teh? Iya. Kalau dari saya ya mungkin untuk pertama kita mesti komunikasi itu banyak lah ya ininya kurangnya gitu. Dan memang baru pastilah jadi pelajaran juga ya buat kita untuk menghadap tayonya tanggapan kita gimana ke Ryo Sasang atau ke mungkin leader tadi ya. Oh iya, ya. leader tadi ngomong ya. Misalnya ada ngasih CG ya. CG itu kan. Kalau ya ibaratnya gini. Memang kalau kerja itu bisa ala biasa. Kalau masalahnya kalau Mas Yusuf khawatir kerjanya nanti mumpuni atau tidak karena nihongonya yang kurang bagus, bisa ala biasa. Jadi ya untuk pertama buat kesalahan itu wajar. Yang kedua buat kesalahan itu kita jadi pelajaran ya. Gitu dan insya Allah orang Jepang juga bukan orang yang semena-mena gitu ya untuk memerintah gitu. Dan mereka akan lebih senang kalau kita bisa mandiri lebih awal sih memang. Gitu. Tapi kan harus ada step-stepnya dulu, nggak dilepas begitu aja. Silahkan gitu, nggak ada tuntunan dan tata cara dan ketentuan berlaku gitu. Jadi ya mungkin nanti bisa dipelajari juga sama Mas Yusuf gimana leadernya, gimana situasi kerjanya, gimana juga Ryo Sasangnya gitu ya. Untuk awal-awal simpai sih wajar lah, namanya juga kita nggak tahu apa-apa. Iya, Mbak. Takut aja sama ekspektasi orang Jepang ya, Mbak. Soalnya kan ketika Zoom atau mungkin ketika dihubungi kan seperti apa? Saya berpikirnya kok kayak dari cara komunikasinya kayak sudah berekspektasi tinggi gitu loh. Takutnya malah sudah berekspektasi tinggi kepada saya tidak bisa memberikan itu gitu. Pasti simpai lah gitu kan, pasti ada rasa khawatir, cuman tetap gitu kan yang namanya kita masuk ke dunia kerja gitu kan, pasti masing-masing tempat kerja juga pasti punya caranya gitu kan, dan mereka punya kewajiban dalam artian mengajarkan cara tersebut gitu ke kita ya gitu kan, cara tempat kerja kita tuh kayak gini loh gitu kan. Nah itu tadi kalau nggak ngerti ya tanya, intinya gitu aja Mas Yusuf. Jangan mereka jadi tadi kata Desi juga, mereka pasti sebelum memberikan CG atau apa gitu, mereka ibaratnya setidaknya kamu mengerti dulu gitu atau sudah pernah dijelaskan dulu sebelumnya gitu. Tapi ketika dikasih CG nggak ngerti, mohon maaf gitu kan. Mada wakarimasen gitu kan. Jadi kata contoh oshiete moraemasu ka gitu kan. Mereka pasti akan ngajarin kok gitu kan. Kalau menurut saya. Gitu ya Teh ya? Baik Mas. Hanya intinya. Iya. Oke, Mas Yusuf udah berarti ya. Oke, alhamdulillah. Kita kan. Oke. Sok, silahkan. Ada lagi yang ingin bertanya?
Halo. Komen kudasai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Amir ya. Oke. Iya. Kang Satria, ini ada titipan pertanyaan. Silahkan. Ini dia kan udah apa sih dalam bekerja gitu, udah mulai bekerja saat ini gitu, udah mulai komunikasi sama pasien juga gitu. Tetapi terus kan kemarin ujian, terus kebetulan dia juga lulus N3 katanya gitu, alhamdulillah katanya gitu. Cuman dia tuh sinpai gitu katanya gitu. Dia tuh bisa mempertanggungjawabkan N3-nya apa enggak katanya gitu. Terus bagaimana cara membuktikan kalau dia tuh bisa katanya gitu. Soalnya dia masih khawatir aja dalam komunikasi gitu. Itu aja Kang, mohon pendapatnya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, Taskia teh gimana teh? Membuktikan Nihongo-nya. Membuktikan Nihongo teh kumahanya gitu ya. N3 kalau menurut Desima ya namanya juga bahasa itu komunikasi ya. Dan komunikasi itu nggak hanya sepihak loh. Benar. Komunikasi itu ada yang menerima dan ada yang menerima dan ada yang memberikan komunikasi itu dan menerima komunikasi ya. Kalau membuktikan N3-nya ya mungkin sebetulnya saya juga ya, saya juga 10 tahun di sini nggak ada N1 tuh. Membuktikan kalau Nihongo itu memang apapun kotoba gitu, apapun bahasa ya menurut saya itu ya dipraktekkan gitu, diomongin gitu. Nggak akan percuma kalau ya memang sih bagus gitu ya kalau misalnya ada pembuktian berupa sertifikat yang N1, N2, N3 gitu kan. Cuma bisa membuktikan N3-nya itu ya menurut saya komunikasi aja. Apalagi sudah mulai bekerja toh. Nah, itulah kesempatannya di dunia yang sebenarnya gitu kan pasti kan berbeda dengan kita belajar selama kalau saya dulu sih belajarnya beda kan dengan kalian ya. Jadi susah nyebutnya apa ya? AOTS ya? AOTS. Itu mungkin ya apalagi sudah bekerja ya diitin aja kesempatan untuk praktek bukan? Mempraktekkan N3-nya bukan? Gitu sih. Gimana Kang Satria? Naruhodo nih. Kalau ini kembali lagi sih orang itu dari pihak siswa itu kayak meminta nggak gitu? Apa ngasih pressure nggak gitu dalam artian? Kayak gimana Mas Amir? Dalam artian tuh minta, kamu kan lulus N3 tuh, masa kok Nihongo kamu seperti ini gitu? Ada dibilang seperti itu atau kayak gimana? Kang Amir. Silakan. Iya Kang, gitu katanya dia kawaii aja gitu, takut katanya berkomunikasinya katanya gitu. Ya nggak masalah, nggak apa-apa. Mereka tuh nggak tahu, ya mereka tahu gitu N1, N2, N3, N4, N5 gitu kan. Tapi sebatas sampai mana tuh mereka nggak tahu sampai itu kok gitu. Yang penting nggak tahu levelnya tuh misalnya N1 tuh harus hafal berapa kanji misalnya, harus hafal minimal berapa ribu kotoba misalnya, mereka nggak akan sampai sedetail itu gitu. Ya intinya tetap gitu, mereka benar nggak akan tahu gitu kan sedetail itu, sama mereka juga nggak akan menuntut dalam artian kamu tuh N3 harus bisa sampai bahasa ini ya nggak ada seperti itu. Ya intinya selama komunikasi bisa lancar gitu ya. Untuk Kang Amir gitu ya, bisa dikasih tahu ke temennya gitu kan. Selama komunikasi kita lancar gitu kan, terus selama dalam artian ketika kita dikasih CG mengerti gitu kan ya, ketika kita meminta bantuan ke mereka juga mereka mengerti dengan apa bahasa yang kita maksud seperti itu ya, menurut saya sih nggak masalah gitu. Karena memang nggak sedikit gitu kan ya, nggak sedikit gitu kan, apalagi kata Teh Desti juga gitu kan, Teh Desti udah 10 tahun gitu kan, nggak ada tuh N1 gitu kan, emang banyak seperti itu gitu kan. Yang penting nggak, kalau untuk yang apa namanya, untuk Nihongo no Ryoku Shiken atau JLPT itu hanya sebagai apa, show dalam artian tuh Nihongo kamu tuh bisa sampai segini, tapi jisai di kenyataannya gitu kan. Yang ada yang sudah lulus N2 gitu kan, tapi ada yang sudah lulus N1 gitu, tapi bahasanya masih jelek gitu, ketika komunikasi masih kurang lancar ya banyak kayak gitu. Nggak bisa dikatakan apa namanya, sebagai itu tadi kata Teteh nggak bisa dikatakan sebagai satu acuan gitu, seperti itu sih kalau dari saya ya. Karena kan
Nihongo itu kan ada orang yang pintar di ujian, ada orang yang pintar di lapangan gitu kan ya. Namanya komunikasi ya gitu kan. Kalau yang kayak N1 atau Niryoku Shiken itu kan artinya dia setidaknya dia pintar di sistem dalam artian baca tulis seperti itu kan ya. Kayak gitu ya. Kang Amir ya gimana? Ya, Jawab nggak ya kira-kira? Betul sekali. Betul. Gomenasai. Ya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kembali. Kang Satria pernah ikut JLTP? Alhamdulillah, Teh. N1? N1 Teh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untung-untungan lulusnya juga. Sekarang JLTP masih ada gitu corona? Bulan 7 tanggal 4 kalau nggak salah masih dilaksanain. Cuman untuk yang bulan kemarin, tahun kemarin di cancel. Udah ini kan, ya, sudah membaik ya corona ya. Kalau nggak salah sih. Karena kan ya JLPT kan cuma setahun cuma 2 kali doang ya. Itu juga. Tahun kemarin mah karena corona jadi ditiadakan gitu. Iya ya, corona merubah semuanya ya. Alhamdulillah. Kita udah hampir 2 jam ini. Gimana teman-teman, ada lagi yang pengen ditanyain? Sodang ini atau apa misalnya? Ini kebanyakan yang di Osaka kah? Nggak tahu juga ya. Kita nggak tahu ya. Ini ya nggak tahu juga banyaknya di mana. Karena di Osaka sudah besok mau ini terjun ke lapangan. So. Tanggal 14 kan terakhir ya Osaka ya? Aichi gimana? Ada yang tahu Aichi terakhir tanggal berapa? Tanggal 22 ya? Sama kayak Tokyo? Atau sama kayak Osaka? Lupa, Adria. Enjinai na. Ini Mas Yusuf mau nanya lagi? Mas Yusuf Rais? Enggak. Aichi tanggal 21, Kang. Oh iya, siap. Arigato. Minggu depan berarti ya, setelah Osaka. Oke. Oh, udah hilang tangannya. Udah ya, kira-kira berarti gitu ya, Teh. Bentar ya. Ada lagi nggak ini? Oh, alhamdulillah. Gimana nih? Teh Desi gimana? Udah beres ya kira-kira ya? Kalau nggak ada pertanyaan? Tokyo tanggal 22. Insya Allah. Tergantung gimana? Udah aja bukan? Nah, nggak ada apa ya? Tokyo tanggal 22, Kang. Oke. Nah, terus ya intinya gini ya. Kita dari IPMI Jepang sendiri gitu kan. Di sini terutama dari tim advokasi gitu kan. Intinya kita terlepas gitu. Kalau dari kita memang atas nama IPMI gitu. Ternyata ngobrol saja banyak hari ini gitu. Topan sama Mbak Dara kemana naruhodonnya. Maaf sebelumnya itu. Kalau untuk kita sendiri gitu kan dari tim IPMI advokasi gitu, meskipun kita berada di bawah IPMI gitu kan, tapi sebenarnya gitu kan, kalau untuk advokasi sendiri gitu kan, terlepas karena takutnya nih gitu kan, respon dari teman-teman kan karena IPMI nih, jadinya cuma yang Muslim doang nih gitu kan, nggak seperti itu. Jadi siapa tahu nanti ada temennya gitu kan, ada kenalannya atau ada sahabatnya, ada teman di sisi itu yang non Muslim juga gitu kan. Ketika dia butuh bantuan dalam artian misalnya ada yang tidak sesuai dengan kontrak atau misalnya ada mendapat perlakuan seperti apa, misalnya dibully atau diijime misalnya seperti itu ya, itu sodang aja sama tim advokasi gitu kan, atau bisa melalui IPMI Jepang nggak masalah gitu kan. Nanti dari IPMI Jepang sendiri, dari teman-teman dari divisi media atau dari divisi media akan menyampaikan ke kita gitu. Nah di situ artinya untuk dari advokasi sendiri kita tujuannya di sini untuk membantu teman-teman perawat terutama gitu kan, teman-teman perawat terutama yang ada di Jepang gitu, tanpa memandang agamanya gitu kan, kita akan bantu, kita akan support semampu kita gitu ya, dalam artian ya karena bagi kita ya kita sama-sama dari Indonesia ya, kalau bukan sesama kita yang melindungi siapa lagi sih gitu. Di situ sih yang tujuannya dari tim advokasi juga gitu, di salah satunya di situ. Teresi ada yang pengen ditambahin Teh? Buat teman-teman yang baru masuk, insya Allah
jadi ini ya, mungkin saya jadi flashback 10 tahun yang lalu sih. Intinya percaya diri aja, ingat tujuan kenapa sampai jauh-jauh ke Jepang. Ya apapun itu nanti kita diskusikan, silahkan tim advokasi IFMI ada 24 jam Tayo. Bisa berkomunikasi dengan kami lewat apa? Tadi Kang Satria bilang lewat Instagramnya IPMI Jepang. Betul. Atau Facebooknya IPMI Jepang juga bisa. Tapi lebih gampang tuh kalau di Instagram cari IPMI Jepang aja gitu. Betul, silakan di situ apapun itu. Insya Allah nanti kita komunikasikan sama-sama, kita komunitas di sini, insya Allah menguatkan diri, kuat bersama. Nah, aja sih. Itu aja, bener ya. Ya kalau misalnya mau kontak saya pribadi gitu, siapa tahu mau langsung ngomong atau mau langsung ngobrol gitu, bisa nanti cari di Facebook, cari aja Satria H. Prabu gitu. Nanti akan keluar kok, insya Allah. Boleh. Di Facebook saya juga boleh, silahkan. Desti Sastri Aisyah. Ada kan di situ ya? Ada. Nama Teh Desti juga ada kok. Teh Desti Sastri Aisyah ya, Teh ya? Ya, betul. Nah, cari aja di Facebook, nanti kita di invite gitu, bilang aja dari EPA 13 gitu ya, akan diterima kok gitu di chat sebelumnya misalnya. Kita insya Allah nanti bantu ya di IFMI juga. Banyak kok insya Allah nanti kita bisa sharing-sharing pengalaman atau berbagi pengalaman aja. Nah, Sona kanji kana? Sona kanji ya kana? Gimana teman-teman? Insya Allah jangan ragu hubungi kami ya. Jangan percaya. Jangan malu, ada masalah sedikit apapun itu sodang aja, nggak masalah kok, kita akan bantu semampu kita juga. Karena itu sih ya intinya. Udah ya kayaknya. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktunya teman-teman yang sudah menemani kita di sini hampir 2 jam ya. Semoga pada kesempatan ngobras yang pertama dari divisi advokasi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Yang mudah-mudahan bisa di-share juga ke teman-teman yang lain yang mungkin saat ini nggak bisa ikut gitu kan ya. Ya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan semoga apalagi Teh? Semoga apa Teh? Semoga kita sama-sama tetap dijaga kesehatan juga intinya seperti itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya udah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita minasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Mata kita ngobrol lagi ya kan. Sama desta. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Kita nggak foto dulu nih. Oh, gimana kan? Kalau mau foto harusnya tadi belum arigatou gozaimasu foto. Kayaknya masih ada yang nyisa deh. Sok kayak gimana tuh? Buat dokumentasi. Gimana caranya deh soft spot? Ya dokumentasi. Kang Hida. Mau nggak sok dari Kang Satria bisa Kang? Ya tetiasa Kang, kumaha ya. Saya juga ini nggak ngerti nih pakai laptop ini. Harusnya di sini aku Kang. Di media. Nah, ada Kang Jeffrey ya Bang. Oh ada. Dinyalain videonya. Silakan dibuka videonya. Kumaha minasang. As to start video kitanya. Udah ada orang, udah banyak yang live. Nggak apa-apa. Udahkah? Bisakah? Wah, video HP dulu. Kang Jep. Tidur Kang Jep ini. Iya Kang, iya gomen mati tadi ternyata. Udah. Bentar, 1, 2, 3. Oke. Udah Kang? Nah beres, oke. Hai. Wari,
Otsukare sama desta. Otsukare sama desta. Turnuhun, Kang Satria, Teh Desti, Kang Yuk. Hida, Ma. Kang Jeffrey, semuanya. Oke, ya udah. Otsukare sama desta. Kita selesai, Mas. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.